Anak domba. Ya. Halo. Anak Tuhan atau anak domba atau anak serigala atau hamba Allah, Pak? Anaknya Allah. Oh, anak Theos. Oke. Silakan Anak anak Allah. Theos. Iya, anak Theos. Allah itu kan Theos. Theos itu Nah, dewa, itu. anak dewa. Jangan mempremis lah anak tios-tios lah. Kok orang Kristen ini kalau bahasa Yunani, padahal kitab sucinya bahasa Yunani, kok jijik sama bahasa Yunani. Allah itu bahasa hiperkorek dari kata Allah. Theos itu bahasa di Bibelmu anak Theos, Dek. Loh, kita mau bahasa apa, Dek? Kita mau bahasa Yunani, Dek. Theos, Dek. Mau kau lari ke Septuaginta, ke Theos PB. di Alkitab di mana? Kutanya, kitabmu bahasanya apa bahasa aslinya? Iya, yang saya tanya tadi di mana dikatakan Iya, Theos. saya tanya dulu gini, di seluruh kitabmu kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata Theos. Saya tanya dulu, bahasa kitab sucimu aslinya apa? Yunani. Yunani. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani, Dinda. Theos, anak Theos, Theos. Makanya Saya kau baca belajar di dulu. Alkitab, adanya Allah bukan Theos. Domba, penipu dalam nama agama. Tidak ada kata Allah di situ. Yang ada huruf Latin dari kata ALLAH. Yang Jadi, adalah bacanya? hiperkoret. Jadi bacanya berarti apa? A itu apa Allah. bacanya? Itu Allah L-nya itu 2. bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, Allah itu ini bahasa nih. Arab. Itu Allah kenapa itu bahasa banyak orang Indonesia. Iya, diam. Inilah kenapa teman-teman pada akhirnya aku mau mengambil jurusan bahasa Indonesia, teman-teman ya, biar mengerti orang Kristen ini arti serapan. Kenapa orang Kristen ini betul-betul tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar karena kegagalan dalam memahami bahasa Indonesia. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Dengarkan anak serigala ya, anak Theos ya. Duh, aku kalau orang tidak berilmu banyak bicara ini aku kasihan sebenarnya sama keluarganya ya. Kamu nggak ada Aku yang ilmu. Ya udah Isi kalau Alkitab kalau aku nggak diam ya, diam ya, diam dulu ya. Bisa nggak normal? Kalau Roh Kudus tidak mampu menguasai dirimu, kau Ya, yang kuasai Roh Kudus sebelum aku yang menguasai Roh Kudusmu. Masa aku yang ngatur Roh Kudusmu, Dek? Masa aku yang ngatur mute Roh Kudusmu di sini? Sabar ya, Dek. Nah, kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Diserap, ditransliterasi oleh bahasa Indonesia menjadi kata ALLAH. Tetap tidak bisa dikatakan Allah karena L-nya 2, ada pantulan di huruf L-nya. Karena ditafkim dalam bahasa Arab maka terdengar tebal dia. Kata Allah dalam kau kalau nggak ngerti nggak apa-apa, kau ketawa tapi nanti tutup mic-nya biar nggak keganggu orang yang nonton, yang belajar. Kau kalau nggak butuh ilmu nggak apa-apa, tapi kau jangan ketawa ganggu orang di bawah. Kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Apakah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Mayoritas scholar Kristen mengatakan Yesus berbahasa Aramaik yang bahasanya serumpun dengan bahasa Arab. Maka kalau kita lihat, ketika ku bilang kau anak Theos, anak dewa, itu justru aku menghargai bahasa asli kitab sucimu. Karena kitab sucimu berbahasa Yunani, Theos. Maka kalau ku bilang kau anak Theos, itu fakta secara alkitabiah. Mau komencret nangis darah pun memang itu faktanya. Nah, yang lebih memalukan lagi, orang Kristen sok-sokannya panggil Allah. Allah itu nggak ada kata bahasa Indonesianya. Coba kau tunjukkan sama aku kata bahasa Indonesia Allah di KBBI. Kata Allah saja di KBBI, nama Tuhan umat Islam. Inilah kalian Kristen-Kristen ini kenapa tetap seperti ini, tidak akan mau pintar karena memang kalian memilih bodoh. Tidak mengerti banyak bicara kayak adik tadi. Tapi kami dedikasikan waktu Bang Farouk di sela-sela bekerjanya. Aku di sela-sela kehidupanku. Belajar aku sungguh-sungguh tentang kitab kalian, bagaimana cara kalian memahaminya. Untuk ngajarin kalian biar kalian itu nggak lama-lama tersesat. Minimal jadi Kristen yang alkitabiah lah.
Setidaknya kalian malu, nggak malu pakai nama Tuhan kalian Theos. Nama Tuhan kalian itu Yod He Vav katanya. Aduh. Gini loh dek, kalau kau nah ini sekarang kau jelaskan sama aku, dari mana asal kata Allah itu? Dari mana kata asal Allah itu? Ah, Ya memang dari coba Alkitab. ngomong aja. Coba kau tunjukkan sama aku dulu, mana kata Allah dalam kitab? Buka kamu dulu. Pantas kalian dikeresteng. Gimana nih? Buka kamu nih. Kok aku yang buka? Kau kan buka kameramu dulu. Aku besarkan kau. Nggak bisa kameramu dibuka. Yaudah, kau cari dalam kitabmu dulu kata Allah. Coba. Mbak, tunjukkan sama aku kata Allah Macet. dulu. Oke, buka Kejadian 1 Di ayat berapa, pasal berapa? Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Karena hanya aja beribet. Namanya aja nggak jelas. Tidak pernah mengajarkan nama Tuhan loh. Yesus dikatakan Pater, Bapa. Yesus di Macet Tuhan nih, itu Uni. nggak ada adanya Uni Theos. macet. Tekstur di HWH. Sama banyak Tuhan kan aja kalian ngajarin kami nama Tuhan. Buka Kejadian 1 ayat 1. Allah, ada kata Allah di situ. Halo, ada suaraku? Halo, suaraku kedengaran nggak? Ada suaraku kedengaran? Halo, halo, anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak domba, anak bunda, anak bunda. Halo, Halo, anak ya? domba, anak serigala, anak dewa. Ya. Yaudah, sekarang gimana? Coba apa yang mau kau jelaskan di sini? Tapi jelaskanlah dari pengetahuan. Kejadian Nah, 1 ayat 1. Di situ ada kata Allah. Tadi kamu bilang tidak ada. Kejadian 1. Ayat 1. Tadi kamu bilang Bahasa tidak ada kata apa? Allah. Kitab Kejadian bahasa aslinya. Kitab Kejadian itu bahasa aslinya apa? Di sini kan Alkitab saya bahasa Indonesia. Bahasa aslinya bahasa Nah, Yunani. ini Yuda, sini. Kamu terima nggak terima itu urusanmu ya. Saya cuma menyampaikan saja. Saya tidak memaksakan ya. Dengar baik-baik ya, anak dewa, anak domba, diam ya. Kok anak dewa? Jadi, loh, Theos itu sepadan dengan dewa. Kok malah Theos itu artinya dewa, Dek? Saya kok tidak malah kenal nggak terima Theos. Yang orang-orang? saya kenal itu Allah. Tidak ada kenal saya Kitabmu Theos, itu Saya kenal ya udahlah, Allah. udah diam dulu, diam. Udah diam ya. Kalau kamu nggak ngerti nggak apa-apa, saya nggak maksa. Dengarkan saya. Kitab Kejadian itu terjemahan dari bahasa Ibrani yang konon katanya adalah kitab Torahnya orang Yahudi yang dijaga secara lisan dan tulisan, konon katanya begitu. Kitab Kejadian itu yang dipakai oleh orang Kristen itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Pentateuch atau Septuaginta. Koneksi aku buruk sekali nih. Gimana saudaraku? Masih dengar suaraku? Nah, Septuaginta itu teks yang ada 3 abad sebelum Masehi, di mana Raja Ptolemy mengumpulkan orang Yahudi yang berdiaspora dan kemudian menyalin kitab itu menggunakan bahasa Yunani, disebut dengan LXX karena jumlah orang yang menuliskannya sekitar 72 atau 73 gitu. Nah, kemudian di situ tidak ada kata Allah, adanya Theos. Kenapa? Karena kitab tersebut
Karena kan ditulis dalam bahasa Yunani, Dek. Kamu boleh bantah, tapi minimal kaji dulu lah. Boleh kok membantah, tapi belajar dulu. Sebelum belajar jangan bantah saya dulu. Oke, bentar. Kalau memang kejadian Sebelum tidak selesai, Dekku. Belum selesai, bukan masalah sah nggak sah, biar ku ajari dulu. Iya. Nah, ini pelan-pelan banget loh saya ngomong biar kamu bisa Biar mencernanya. bisa gantian ngomongnya, singkat aja menjelaskan. Gimana mau singkat kalau kognitifmu itu cepat menangkapnya? Bisa aku singkat-singkat ke orang Islam. Kognitifmu nggak nyampe, makanya harus pelan-pelan. Kau aja nggak tahu kitabmu bahasanya apa aslinya. Kan dijujurkan nangis. Bentar. Yang kamu bilang sebutkan kata Allah di Alkitab ada tidak ada di Kejadian 1:1. Mau perjanjian lama pun ada. Tidak ada kata Allah itu. Kata Allah sebagai nama Tuhan tidak ada di kitab Kristen. Yang ada kata Allah artinya sumpah serapah dalam kitab Mazmur. Itu bahasa Ibrani alif lam ha. Tapi kata yang diterjemahkan menurut kitab terjemah itu adalah kata serapan dari nama Tuhannya umat Islam, yaitu Allah, yang dituliskan dengan double L di kitab kalian tapi dibaca Allah. Atau menurut salah satu profesor di dalam makalah Lembaga Alkitab Indonesia yang disebut dengan hiperkorek. Salah sebut. Apa yang dimaksud dengan hiperkorek? Salah sebut. Ikan jadi ikang. Ngelek. Gak Ayam jelas jadi suaranya, ayam. gak jelas. Suaranya gak aku jelas. tukar lagi nih ke ini nih, bentar. Ya bentar dulu. Jelas. Halo, anak domba, Udah. anak adik Jadi, saya pelan-pelan nih. Enggak gini loh, kalau kamu menolak nggak apa-apa, asal kamu bisa tunjukkan antitesis dari Iya, semua omongan maksud saya. Tapi kalau jarang kamu tidak kuman bisa karena jarang membantah, kuman, singkat gitu loh. Oke, saya singkat. Intinya kata Allah itu tidak pernah ada sebagai nama Tuhan dalam kitabmu. Karena kata Allah itu kata hiperkorek dari kata Allah. Jadi di isi Alkitab ini kata Allah itu nggak betul. Bukan tidak betul. Jadi kata Allah itu nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab. Nah, diseraplah oleh bangsa Indonesia ini. Di KBBI pun kamu cari kata Allah itu nama Tuhan, Adek. Tapi kemudian Lembaga Alkitabiah Indonesia menerjemahkan terjemahan kitab kalian itu dengan kata ALLAH. Jadinya salah sebut. Harusnya Allah karena L-nya 2, tapi disebut dengan Allah. Kalau Allah L-nya 1. Artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Sejauh ini salah sebut. Udah berapa tahun Alkitab ada salah sebut gitu. Loh, kok berapa tahun Alkitab salah sebut? Udah beribu-ribu tahun memang kitab kamu banyak kesalahan. Masa kamu nggak sadar? Iya, Jonathan Purnomo kata saja Allah mengatakan tadi, 6.000 loh. kesalahan. Loh, Kata Allah. cuman Kristen Indonesia, cabang Salemba dan Kristen Malaysia aja yang menyebut nama Tuhannya dengan Allah. Emang kau pikir orang di Amerika tuh mengatakan nama Tuhannya dengan kata Allah? Nggak ada God. Yahweh. Itu kan bahasa Inggris gitu loh. Iya, karena mereka tidak kenal kata Allah. Allah itu cuma ngambil di Indonesia ini aja, yang di Indonesia ini aja yang aneh. Kita menggunakan Kau lari ke luar negeri. bahasa Indonesia yang baik, makanya menggunakan kata Allah. Tapi bahasa Indonesia yang baik itu bukan Allah, tapi Allah, karena L-nya 2. Ini kok bodohnya luar biasa lama-lama adik ini loh. Kan dikasih Kau tahu. tengok ada berapa mana. L-nya? Loh, ada berapa L-nya di situ? Ada 2, Allah. Gimana menyebutnya? Ya Allah, tulisan bahasa Indonesia. Kalau di luar negeri, Kok Allah? God. Kok Allah? Bahasa Inggrisnya Ya kok God. Allah? Kok Makanya Allah? mereka Ya mengatakan kok Allah God. jadinya? Ya kok Allah jadinya? Inilah aku bilang, kenapa pada akhirnya God itu ya kalau Allah, kita Tuhan. coba tunjuklah dalam kamus kalian dulu. Siapa yang ngajarin kalian kalau God itu artinya Allah? Siapa yang ngajarin dulu? Profesor bahasa Indonesia mana yang ngajarin? Coba kau tunjukkan di KBBI, Dek. Kau tunjukkan sekarang sama aku bahwa God itu sama dengan Allah. Coba, nggak usah banyak apalah, banyak kali cincongnya. Udahlah nggak paham tapi ngotot. Inilah kalian tuh tetap aja jadi Kristen. Dikasih tahu yang benar ngotot. Udahlah nggak bisa bantah ngotot. Nggak pakai data ngotot. Itu tanda itu. Tanda on. Ngotot kalau pinter nggak Ngelek apa-apa. nih, Ngotot Uni. kalau tahu nggak Ngelek, apa-apa. Ngelek. Ngotot kalau nggak ngerti. Gini loh, kalau ngotot, kalau berilmu nggak apa-apa. Udahlah salah ngotot, ini malas jadinya. Coba kau tunjukkan sama aku di KBBI dulu. Mana kata Allah itu adalah apa? Adalah kata Tuhan. Coba pakai KBBI aja, nggak usah banyak cerita.
God itu Coba. Tuhan artinya. Saya minta di KBBI tadi kita pakai bahasa Indonesia. Jangan bikin saya kayak gini loh. Saya sudah bersabar menghadapi kalian yang dari tadi ngeyel bolak-balik loh. Sekarang kau tunjukkan sama aku. Kau baca KBBI-mu, jangan aku. Kau kagak percaya sama aku. Kalau aku ngomong kau kayaknya tetap nggak percaya. Percuma aku ngomong apapun yang kau omongkan walau benar kau nggak percaya. Kau buktikan aja sendiri. Kau cari Oh, KBBI kata Allah. Lah kan dari tadi ku udah kasih tahu kau. Bandal juga. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kau cari kata Kan Allah saya bilang dalam KBBI. isi Alkitab kami namanya Allah, bukan Theos. Iya, kau Kan saya cari bilang pakai itu. bahasa Indonesia. Kata Allah itu artinya adalah Tuhan. Kau cari dulu dalam bahasa Indonesia. Ribet kali lah. Arti Allah. Iya, kau cari dalam bahasa Indonesia. Arti Allah adalah Tuhan. Coba. Udah, diam Nama dulu ya. Kau cari Tuhan tahu dulu. bahasa Arab. Udah cari dulu aja. Cari Dalam dulu bahasa aja. Arab. Cari dulu aja. Nggak usah kau ngomong dulu. Cari dalam KBBI. Apa artinya Allah? Itu aja. Nggak usah ini dulu. Belajar. Jangan Nama kau Tuhan langsung. dalam bahasa Arab. Itu artinya Allah itu. Ya sudah, mana ada Allah? Inilah aku bilang memang nggak. Kalian ini heran aku. Kau tahu nggak? Dalam Apa perbedaan? KBBI, Bentar dulu, bentar arti Allah dulu. itu nama Tuhan dalam bahasa Udah, Arab. capek aku. Nggak, udahlah. Udah, diam dulu ya. Nanti sama Om Faruk ya, di treatment sama Om Faruk ya. Bunda masih banyak yang lain. Diam dulu, nggak usah banyak cerita kalau ilmu sedikit. Diam aja dulu ya, belajar di sini ya. Naikkan yang lain ya. Tentang kata Allah aja kita ribet sama mereka loh guys. Mana nih? Kita naikkan dulu. Yang minta naik tulis di bawah. Saya anak Theos. Yuk di bawah. Saya anak Theos gitu. Coba di bawah yuk. Atau di bawah saya Kristen gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman, di sini ini kita harus menghargai agama Kristen. Cara menghargai agama Kristen ini adalah dengan mengembalikan ayat-ayat di kitab suci mereka dengan bahasa aslinya. Mereka kan ngakunya anak Tuhan. Ya sudah, panggil mereka dengan anak Theos. Yuradit naik, Yuradit ya. Yuradit naik ke atas nih. Ini anak Theos nih. Ini anak Theos nih. Kalau bisa open cam ya, Yuradit. Ya, halo Yuradit, passwordnya Yuradit. Halo, belum Iya, bisa open cam, Kak. Soalnya belum bisa ya, Dek. Oh, belum. followers Yaudah ya udah nggak followers apa-apa. belum Nggak apa-apa belum lah. cukup. Nggak apa-apa lah. Ya, Dek, di sini Bunda Gembala ya. Bunda Gembala membantu anak-anak domba, anak-anak serigala, anak-anak dewa atau anak-anak Theos untuk berpikir, belajar, kemudian sama-sama mengetahui gitu loh. Mungkin ada yang mau Baik, didiskusikan di sini. Tema aja, Kak. Oke, temanya Yesus tak kenal Kristen tuh. Temanya dibuat sama Bang Paru. Yesus tidak mengenal agama Kristen. Menurut pendapat anak Theos gimana? Kalau definisi Kristen kan, Kak tahu kan ya, definisi Kristen kan ya? Iya, dari kata Kristus ditambah kata ten, artinya n ditambah kata n, artinya kan pengikut Yesus. Masalahnya Yesus mengenal tidak liturgi-liturgi, ajaran-ajaran Kristen. Ada Yesus ajarkan itu semua. Karena setahu Bunda Gembala, bentar sedikit ya biar Bunda Gembala kasih tahu. Setahu Bunda Gembala, agama Kristen itu baru muncul di Antioquia di dalam Kisah Para Rasul ketika Yesus sudah tidak lagi di dunia. Karena Yesus sendiri Betul. mengajarkan ajaran orang Yahudi. Karena Yesus adalah orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, gitu. Dia tidak batalkan sunat, tidak batalkan hukum Taurat, bahkan dia menggenapi hukum Taurat, tidak meniadakan hukum Taurat, gitu. Setuju. Nah, lalu Kristen ini siapa? Kristen kan pengikut Kristus. Kok nggak kayak orang Yahudi? Kalau ngikutin kan Yesus agama, kenapa nggak Kak. kayak Yahudi? Yahudi bukan agama, Yahudi itu etnis dari kata Yehuda atau Yuza, anak dari Yakub. Saya memahami agama ya, Kak. Bagus. Kalau gitu saya besarkan pernah sekolah di mana?
Putra Teos? Saya ikut dari ini aja sih apa? Dr. Bambang Nurseno sama Oke. Pendeta Esra Sorup. Oke, baik. Coba jelaskan kepada saya ajaran Kristen yang mana yang diajarkan Yesus yang dia jalani, yang diajarkan terus dia praktekkan lalu diikuti oleh umat Kristen. Yang mana itu? Sebelum mungkin saya info sedikit ya, kan Yesus datang, hukum yang dia bawa itu bukan lagi Taurat kan ya. Hukum yang Yesus bawa itu kan Sebentar. bentuknya kasih. Sebentar. Baik. Coba misalnya gini, kalau bicara tentang Yesus pakai dalil di Bible, ayat dulu baru jelaskan. Karena setahu saya Yesus itu tidak membatalkan hukum Torah, tapi menggenapi hukum Torah. Artinya menggenapi itu melengkapi. Melengkapi itu kalau tidak mengurangi, kalau tidak menambahkan. Ya, itu. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus begini begitu tuh dalilnya apa? Kalau saya bisa tunjukkan dalil di mana Yesus berkata, "Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah, aku datang menggenapinya." Makanya Yesus mengkritisi ajaran-ajaran orang Farisi Saduki yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan ajaran Musa. Makanya kata Yesus, hari Sabat itu adalah anak manusia Tuhan dari Sabat. Maka Yesus mengkritisi orang-orang yang tidak boleh mengambil gandum ketika lagi di Sabat. Artinya Sabat alanya orang Farisi Saduki itu berlebihan. Yesus melengkapinya, menggenapinya, meluruskannya. Nah, sekarang saya tanya, di mana Yesus pernah membatalkan hukum Taurat? Silakan pakai data. Bentar, ada kan di Alkitab tertulis dengan matinya dia membatalkan hukum Taurat ya. Itu bukan Yesus. Kamu baca, itu Efesus pasal 2 nomor 15. Surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia di dalam penjara. Dia banyak menulis surat. Salah satunya ke Paulus. Yang membatalkan hukum Taurat adalah Paulus, bukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan tidak mungkin satu iota pun hilang dari hukum Taurat sampai bumi dan langit itu hancur. Bahkan yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat itu tempatnya paling rendah di akhirat tuh. Itu kata-kata Paulus kepada orang-orang yang memang tidak menjalankan hukum Taurat, kepada orang Romawi, orang di Efesus, orang Galatia yang memang mereka tidak kenal hukum Taurat. Makanya mereka memang nggak pakai hukum Taurat. Nah, sementara Yesus orang Yahudi, muridnya orang Yahudi, yang dia bawa hukum-hukum Yahudi, dia katakan dia tidak membatalkan. Maka kenapa kok Kristen kontradiksi dengan Yahudi? Makanya saya tanya, ajaran Kristen ini yang diajarkan Yesus yang mana? Jangan cerita yang rohani, cerita yang material yang bisa dibuktikan. Coba sebutkan dari Katolik dan Protestan, liturgi dan ajaran Kristen yang diajarkan Yesus yang mana? Contoh, Yesus ngajarkan ke gereja nggak? Yesus ngajarkan berdoa begini nggak? Yesus mengajarkan berdoa sambil joget-joget nari-nari nggak? Yesus ajarkan apa? Yesus ajarkan berdoa itu menengadahkan tangan. Yesus ajarkan berdoa itu kepala sujud ke bawah. Yesus disunat nggak makan babi. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Nah, maka kalian Saturnalia, Santa Claus itu Yesus ngajarin, nggak ada kaitannya sama Yesus. Makanya saya tanya, apa kekristenan ini yang betul-betul sumbernya dari Yesus? Karena justru kalau saya bisa buktikan semuanya dari Paulus. Bahkan kalau kamu baca Matius 23:15, Yesus mengutuk orang Farisi, ahli Taurat yang mengajarkan agamanya, menyeberang lautan, melintas daratan, yang mempertaubatkan satu orang masuk ke agamanya, kemudian menjadikan orang itu menjadi orang terjahat di muka bumi 2 kali lebih lipat. Orang Yahudi itu nggak ngajarin agamanya eksklusif. Mana coba orang Farisi yang ngajarin agamanya keluar dari mereka? Nggak ada. Bahkan murid-murid Yesus saja, kata Paulus, itu dipilih untuk rasul bagi orang bersunat. Makanya agak bingung ketika Yesus yang versi anak Maria, sebelum katanya disalib, mengajarkan muridnya jangan pergi mengajarkan keluar Yerusalem, tiba-tiba bangkit mati, wajahnya berubah, ajarkan Injil ke seluruh makhluk, walaupun banyak ayat-ayatnya ayat tambahan. Ya, nah sekarang saya tanya nih, buat jujur-jujuran nih, kita nggak butuh orang pintar, butuhnya orang jujur. Apa satu ajaran Kristen yang diajarkan oleh Yesus dan dia sendiri jalankan? Silakan. Mungkin begini kayak
kita kalau berpikir mengenai Yahudi ya, kita harus berpikir bahwa mereka tunduk kepada hukum Taurat, sebagaimana Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, kalau kita bicara hukum Taurat, itu bicara berkat dan kutuk, Kak. Itu yang saya pahami ya. Jadi kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, itu ada dua, berkat sama kutuk. Nah, kita kan ada 600 berapa misvot itu. Berkat Yahudi kenapa, itu, Dek? Dek, ya, kalau oke. berkat kenapa? Kalau berkat bagaimana? Kalau kutuk bagaimana? Saya nggak ngerti. Karena setahu saya, hukum Taurat menurut Bible itu sempurna. Nih, Yang mengatakan hukum Taurat itu kutukan, nah, lagi-lagi Paulus kan, yang mengatakan hukum Taurat itu, ya, saya tahu. Yang mengatakan hukum Taurat itu kutukan, yang mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kungkungan dalam dosa, itu Paulus. Makanya Kristen ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Bahkan dalam kitab Anda, hukum Taurat itu kalau dijalankan itu membuat Tuhan cinta kepada hamba-hamba, dan bahkan membuat Tuhan menunaikan janjinya. Tuhan berjanji kepada Yakub, berjanji kepada Daud, berjanji kepada Abraham. Dalam kitab Raja-Raja dikatakan, jikalau anakmu hidup dengan memegang teguh firman Tuhan, maka aku akan penuhi janjiku yang pernah kujanjikan. Tiba-tiba kalian membatalkan hukum Taurat lalu mengaku kalianlah pewaris surga. Ini agak kontradiksi dengan kitab Perjanjian Lama nih. Makanya saya tanya, kalau memang kalian itu mengikuti Yesus, apa yang kalian ikuti, yang diajarkan, yang dikerjakan dia, lalu kalian ikuti. Makanya saya akan minta itu. Jadi jangan Anda coba jelaskan sesuatu yang saya tidak minta penjelasannya. Saya pembelajar kristologi juga nih. Apa yang saya tidak mengerti mungkin saya tanya kepada Anda. Apa yang ingin saya tahu pemahaman Anda saya minta kepada Anda. Saya cuma minta pembuktian dari statement bahwa Anda pengikut Yesus. Maka pertanyaannya, apa ajaran Yesus yang diajarkan dia dan dia ikuti lalu Anda ikuti? Yang mana? Satu ayat saja kita bahas dulu. Silakan. Apa ajaran Yesus? Yesus kan bawa ajaran kasih, Kak. Jadi dalam hal ini saya akan menjawab ya mengenai konsep kasih itu. Jadi mungkin di mana Ya, ada silakan ajaran kasih, jelaskan di situ esensi kasih. ada ya. Bentar saya cari. Ada kasih itu sabar, kasih itu murah hati, di mana ya? Nanti saya cari dulu, Kak. Silakan. Kasih yang dipraktekkan Yesus seperti apa yang sudah kalian ikuti umat Kristen yang menjadi ritual di gereja kalian? Jangan ambil personal dong, ambil yang general dong. Kalau saya nih ikut 1 Nabi Muhammad, Korintus. ajarannya apa? 1 Secara Korintus. general. Itu mah kitab Paulus, surat Paulus ke Korintus. Jadi Kan saya begini, Kak, tanya, kayaknya apa ajaran Yesus? Kan kita bicara Yesus. Di sini kan temanya Yesus tidak mengenal Kristen. Kan saya tanya, ajaran Yesus yang diajarkan dia, yang dia praktekkan seperti ini contohnya nih. Ajaran Nabi Muhammad yang dia praktekkan apa? Sholat, menikah, puasa, zakat. Nah, diajarkan ke kami ikuti, jadilah liturgi, ritus-ritus. Sekarang Kristen itu ada ritus apa? Ritus perkawinan itu, pemberkatan perkawinan. Yesus ngajarin nggak itu? Kemudian dibaptis ala-ala kalian itu diajarkan Yesus begitu? Di mana Yesus mempraktekkan baptis ala-ala kalian itu? Kemudian menari di gereja dengan bersorak-sorak gembira itu, adakah Yesus mempraktekkan? Kemudian berdoa dengan tangan dilipat, ada Yesus praktekkan? Liturginya yang kita bahas nih secara general, bukan personal by person. Jangan ceritakan kepada saya kamu mengasihi, saya kan nggak tahu. Itu kan bisa klaim. Semua orang bisa mengatakan saya mengasihi, ateis pun bisa mengatakan mengasihi. Saya bicara tentang ajaran mayoritas Kristen. Natal itu dari perayaan Romawi Saturnalia, dilanjutkan oleh orang Kristen. Hari apa namanya itu apa satu lagi yang kalian rayakan itu tahun baru tuh. Ada Yesus ajarkan tahun baru. Menghiasi pohon Natal, ada nggak Yesus ajarkan begitu? Terus memakan B2, adakah Yesus ajarkan begitu? Coba kita nih butuh kejujuran. Kita tidak butuh orang pinter. Orang pinter banyak, orang jujur yang sedikit. Semoga Anda termasuk salah satu orang jujur itu.
Itu brother, makanya temanya Yesus tidak kenal Kristen. Karena izinkan saya menyampaikan beberapa narasi untuk ilmu pengetahuan Anda. Itu pun kalau Anda terima. Diterima syukur, nggak terima awas. Canda. Coba di-mute dulu Oke. brotherku. Saudaraku Yuradit yang saya hormati ya. Ingat kita berbeda keyakinan. Di-mute ada dulu dek, biar nggak double dek. Nah, kita nih beda keyakinan dek. Saya tidak masalah dengan keyakinan adik sebagai Kristen. Sebagai warga negara Indonesia, saya tidak berhak mengintervensi, saya tidak berhak untuk menghalang-halangi. Tetapi sebagai warga negara Indonesia juga, saya diberikan hak untuk mencerdaskan anak bangsa, bahkan diperintahkan. Program pemerintah kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Salah satu metode mencerdaskan anak bangsa adalah dengan melemparkan pertanyaan kritis dan menjawab semua pertanyaan kalau saya mampu, dan mengajak orang lain untuk berpikir. Itu metode namanya deep dialogue. Nah, Anda sebagai umat Kristen, saya tidak tahu apakah Anda mempelajari kekristenan dengan baik, dengan benar. Apakah Anda pernah membaca semua isi kitab suci Anda? Apakah Anda pernah mendengarkan pendeta Anda? Lalu Anda bilang tadi Anda mendapatkan informasi dari Pak Bambang Nursena dan Instrasoru. Setahu saya, Kristen adalah agama yang berkembang masa by masa, di mana rumusan-rumusan teologinya itu disampaikan, diberikan oleh bapak-bapak gereja, bukan Yesus. Tritunggal itu tidak diajarkan Yesus secara eksplisit maupun implisit, tetapi diambil oleh bapak-bapak gereja yang diklaim bahwa ayatnya ada secara implisit, padahal tidak ada kalau kita lihat. Nah, yang kedua, konsep keselamatan dengan darah itu adalah konsep yang diajarkan oleh Paulus, bukan Yesus. Karena bahkan Yesus bertentangan dengan ajaran itu. Yesus mengatakan dosa perempuan sundal ini diampuni karena banyak berbuat kasih. Ya, bahkan perempuan sundal diampuni dosanya sebelum Yesus mati disalib. Artinya sudah bisa diampuni dosa sebelum Yesus mati mencurahkan darahnya. Maka konsep paganisme yang masuk ke dalam Kristen dengan adanya tumbal itu bukan diajarkan Yesus. Tuhan yang diperkenalkan Yesus yang satu-satunya Echad itu tidak suka dengan korban persembahan manusia. Baca dalam kitab Perjanjian Lama. Dan dosa waris itu tidak diajarkan secara eksplisit di kitab Anda. Itu sepengetahuan saya. Andai Adinda bisa membantah saya, akan sangat senang sekali saya. Tapi bantahlah dengan data. Tunjukkan kepada saya ajaran dosa waris by Yesus, ajaran keselamatan dengan tumpahnya darah manusia dan kematiannya by Yesus, ajaran Tritunggal by Yesus, ajaran bahwa kalian boleh makan babi, kalian boleh makan ini, kata Yesus, by Yesus. Jangan kata Paulus, jangan kata orang lain, by Yesus. Karena ring satunya adalah Yesus. Karena kalian mengklaim sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Maka haruslah sandarkan semua ajaranmu kepada Yesus. Banyak yang Yesus ajarkan. Satu, kata Yesus, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Apa kalian ikuti? Tidak ada Yesus ajarkan Shema Israel Adonai Eloheinu Tritunggal. Tidak ada, saudaraku. Kemudian, apakah Yesus pernah mengajarkan apa yang diimani oleh bapak-bapak gereja? Hypostatis union. Tidak pernah Yesus mengajarkan I am 100 human being, 100 God. Is never teach by Jesus. That never come from Jesus. Come from Jesus like that. So you just say you are Christian, but you never follow Jesus. But you worship to Jesus lah. Like that, sir, Andinda. You tak pernah ikut Yesus. You never follow Yesus, but you just worship to Jesus. You antichrist. Because in your book, dalam kitab 2 Yohanes pasal 7 ya, dikatakan barang siapa yang tidak menerima dia datang sebagai manusia, he is antichrist. You believe Jesus God or human? I believe Jesus is human. What about you? You never believe he being human. He is 100 human being, 100 God. This is not never Jesus teach. Ya, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Gimana? Silakan Adinda. Oke Kak. Silakan Adinda. Kak Uni Rifa, aka Profesor Zakir Naik, guys. Not lah, nggak juga lah. Uni juga belajar. Uni sama-sama belajar. Uni mahasiswi semester akhir, masih harus banyak ini pelajari. Tapi setidaknya
dalam proses belajar mengajar itu kita utamakan kejujuran. Tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Karena kita di sini ditonton banyak orang. Kita akan ditonton oleh orang lain, diulang. Ketika kita salah menjelaskan sesuatu, kita akan bertanggung jawab dalam penyesatan ataupun mencerdaskan. Uni bicara apa yang Uni pelajari selama ini. I asking to you, did Jesus say he is God? Did Jesus say, if you believe me, I am die on the cross, ya? You going to heaven or paradise? Never Jesus teach like that. Jesus say, John chapter 17 verse 3, ya, kehidupan kekal dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku sebagai orang yang mengenal aku yang diutus. Yesus say he not God, tapi dia rasul, iya, dia nabi, iya. Itu tertulis di kitab Anda maupun di kitab saya. Tapi kenapa kalian mengatakan dia Tuhan? Karena kalian dapat terjemahan. Dari mana itu? Boleh saya merespon, John Kak, 1 verse 1. Boleh saya merespon, Kak, yang di Ibrani berapa ya, bahwa Yesus adalah rasul ya? Lagi-lagi bawa Ibrani lah. Bawa Ibrani itu turut surat-surat Paulus nah. Anda itu dari tadi bawa surat Paulus, terus saya bawa kata-kata Yesus nah. Saya ini boleh dikatakan pengikut Yesus, Anda itu pengikut Paulus nah. Jadi, Kak, Saya kalau bawa menurut kata-kata pemahaman Yesus, saya, Anda semua bawa. Paulus itu kan rasul yang kerasulannya diakui oleh Yesus. Rasul Petrus sebagai pimpinan Oke. murid-murid. Coba, gitu. ada nggak Petrus mengatakan bahwa dia rasul? Mengatakan bahwa Paulus Adakah rasul. Petrus? Ya, ada nggak Petrus mengatakan bahwa Paulus rasul? Paulus kan diteguhkan sama Ananias ya, kalau nggak salah. Ananias sama Siapa Ananias? Petrus. Who is Ananias? Do you know who is Ananias? Imam, Kak. Soalnya saya kurang begitu paham ya. Tapi yang Gini, yang jelas, brother, gini. Paulus mengaku rasul, mengaku dipilih sejak dalam kandungan, mengaku bertemu Yesus, mengaku itu claim himself. Ya, itu klaim pribadi. Kalaupun Petrus menerima Paulus, mana pernyataan Petrus yang mengatakan bahwa Paulus adalah rasul? Kalau Paulus diakui sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seiman, ikut ajaran Yesus, mungkin bisa jadi. Tapi diakui sebagai utusan Yesus itu di mana? Harus tunjukkan datanya. Kalau enggak itu namanya klaim. Kemudian, kalau kalian hanya tahu tentang Paulus dari dirinya sendiri dan dari muridnya, itu bisa namanya klaim subjektif. Tapi kalau kalian ingin tahu seseorang itu seperti apa, kalian tanya kepada orang yang bersama dengan dia. Maka kalian akan tahu siapa orang itu. Karena kalau cuma saya bikin surat ke orang-orang, salam-salam saudaraku yang di Sumatera Barat, saya adalah penginjilnya Oten, saya menang debat 1000 kali, kalahnya nggak pernah. Salam-salam buat saudaraku yang di Madura, saya kalau naik ke TikTok saya pargonya 12 kali, pokoknya nggak ada kalah, dikirim paus 12 biji. Salam-salam buat saudaraku yang di Kalimantan, saya kalau di TikTok pokoknya dapat gift 1500 paus. Bisakah dikatakan itu kebenaran? Itu namanya klaim. Semua pengetahuan tentang Paulus, kalian, saya, dan kita semua dunia ini lebih banyak tahunya dari klaimnya Paulus. boleh saya Bukan merespon dari sedikit, klaim Kak? Yesus, bukan dari klaimnya murid Yesus. Ya, sebentar sedikit lagi. Maka ketika Paulus mengklaim dia sebagai rasul, coba ingat apa kata Yesus. Hati-hati dengan ragi Farisi. Apa maksud ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Paulus Farisi bukan? Farisi. Hati-hati dengan segala berbulu domba. Jadi orang yang menyesatkan itu memang harus mengaku dulu pengikut Yesus. Matius 24:24. Dia akan membawa nama Yesus dan bahkan dia mengaku Mesias. 1 Korintus 11 nomor 1.
Di situ ditambahkan bahwa sama seperti aku pengikut juga, padahal sama seperti aku yang juga adalah Kristus. Bahkan dia mengaku bahwa aku adalah Bapa dalam Injil yang kuberitakan. Bahkan dia mengaku di dalam diriku juga ada Roh Theos. Jadi ketika Paulus mengajarkan ajarannya, dia banyak membuat klaim pribadi terkait tentang dirinya. Bahkan mengaku lebih hebat daripada, tidak kalah hebat dari Rasul yang 12 orang itu. Sementara Rasul 12 orang itu pilihan Yesus dan Yesus hidup bersama dengan mereka loh. Ini orang baru muncul kemudian ketika Yesus sudah naik ke surga. Bahkan Yesus mengatakan, jikalau ada yang mengatakan kepadamu, Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu Yesus ketika hendak ke Damsyik terguling-guling di padang gurun? Kenapa Anda percaya kepada Paulus yang mengatakan bahwa dia punya roh Tuhan ketika dia menulis dalam bilik penjara? Yesus sudah memperingatkan itu kepada murid-muridnya. Matius 23 nomor 15. Celakalah orang Farisi, ahli Taurat, yang mengajarkan agamanya menyeberang lautan, menjelajah daratan, mentobatkan satu orang, dan kemudian pengikutnya akan menjadi lebih jahat 2 kali lipat dari dia sendiri. Tahu kejahatan Paulus? Kejahatan Paulus adalah menyesah murid Yesus yang bernama Stefanus sampai dia mati. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen sepanjang peradaban? Inkuisisi. Ada agama lain yang melakukan inkuisisi? Tidak ada. Mana agama yang datang dari orang Farisi? Kristen. Emang ada agama yang datang dari orang Farisi? Tidak ada. Orang Yahudi itu tidak menginjili, tidak mentauratkan. Agamanya eksklusif. Nggak bisa orang sembarangan masuk Yahudi. Emang dia nyebarin agamanya? Tidak. Yang nyebarin agama siapa? Kristen, Islam. Apakah Islam muncul dari orang Farisi? Tidak. Mana agama Syiar yang muncul dari Farisi? Kristen. Karena Kristen pertama sekali disebutkan di Antioquia, di tangan Paulus bersama kawannya Barnabas. Maka ketika dijelaskan kepada saya bahwa ketika saya jelaskan kepada Anda bahwa ketika Anda mengklaim Paulus sebagai Rasul, itu menurut klaim dia. Tapi ketika kita tanyakan kepada Yesus, Yesus, apakah ada lagi kau berkata akan memilih Rasul setelah orang 12 murid ini? Ada Yesus katakan kepada muridnya, aku akan memilih nanti Rasul, kalian terimalah dia. Kenapa hal itu yang sangat penting tidak disampaikan Yesus? Tiba-tiba dia milih aja Paulus yang tadinya pembunuh Stefanus. Bukankah bahkan dia mengajarkan, hati-hati dengan penipu, penyesat, pengajar pesesat ini. Dia ciri-cirinya apa? Serigala berbulu domba. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah buruk, tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Paulus pohon baik, pohon buruk? Buruk. Kenapa kalian percaya dia menghasilkan buah baik? Sementara Yesus katakan, kalau untuk Rasul, untuk Nabi, untuk pengajar, tidak mungkin pohon baik berbuah buruk, begitupun sebaliknya. Baca Matius pasal 7, 15-21. Silakan dibaca. Matius pasal 7 nomor 18. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa Paulus itu Rasul, itu karena klaim dia. Maka saya katakan, kalian pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena ajaran Paulus dengan Yesus bertentangan. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Paulus membatalkan hukum Taurat. Yesus mengampuni. Tuhan mengampuni dosa tanpa ada darah. Pesundal diampuni karena banyak berbuat kasih. Kata Paulus, tidak bisa tanpa darah tidak diampuni. Coba bayangkan, kontradiksinya parah. Kontras sekali. Silakan ditanggapi. Baik Kak, izin. Jadi 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 itu Rasul Petrus juga mengkonfirmasi Rasul Paulus itu Kak. Jadi Mana di itu situ sudah ya. dikatakan dia rasul? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk kamu beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ada di situ dikatakan dia diangkat jadi rasul menurut. Dan kamu baca apa kata Yesus terkait tentang kamu tahu Petrus? Petrus ini salah satu murid yang dipilih yang mengingkari dia sebelum ayam berkokok. Yesus hidup saja dia sudah mengingkari Yesus. Dan kamu tahu kata Yesus, bahkan penyesat ini pun mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Jadi kalaupun ada dari murid Yesus yang sesat mah wajar, karena Yesus sudah mengatakan penyesat ini pun mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Jadi mana di situ legitimasi bahwa dia adalah rasul? Legitimasinya adalah dia dianggap orang yang punya hikmah, bukan rasul. Itu loh. Silakan. Kalau menurut saya Kak, yang cara Yesus untuk mengangkat Rasul Paulus itu dengan cara ini kan ya, mujizat kan ya. Jadi
Kalau kita bicara mujizat, kayaknya semacam itu keinginan langsung Mukjizat dari apa, Tuhan Dek? gitu. Coba. Jadi kan Mukjizat Rasul Paulus itu kan dalam artinya, bentar saya eh, potong langsung aja deh. Gini dek, baik-baik. dek, Uni sangat menghormati kamu karena kamu orang yang mendengarkan dan berharap kenapa Uni banyak bicara pada akhirnya. Uni harap kamu renungkan dan pikirkan. Matius 24:24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ternyata bisa disesatkan orang pilihan, murid-murid Yesus yang dipilih. Nah, kemudian pengakuan Paulus terkait tentang dirinya yang bertemu dengan Yesus itu ada kontradiksi, Dek. Kisah Para Rasul pasal 22 sama Kisah Rasul pasal 9 kalau nggak salah. Di satu ayat dikatakan dia yang mengikuti aku mendengar suaranya tapi tidak melihat. Di ayat lain dikatakan dia yang mengikuti aku melihat tapi tak mendengar. Dari adanya kontradiksi tentang pertemuannya aja, itu bukti bahwa pertemuan penting antara manusia dengan Tuhan itu adalah sebuah kebohongan. Mustahil pertemuan penting kamu dengan sesosok yang betul-betul Tuhan, kamu lupa dengan peristiwa itu. Coba kamu lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 sama Kisah Para Rasul pasal 22, Paulus mengatakan apa? Ya, nih saya kasih kamu data ya. Biar kamu di sini belajar, kamu catat ayat-ayatnya. Ini saya mengajak kamu berpikir saja, tidak mau menyimpulkan. Kamu buka Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 3 sampai 7 ya. Kemudian kamu juga buka Kisah Para Rasul nih. Dalam Kisah Para Rasul pasal ke-9 nomor 7, maka berdirilah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, terdiam karena mereka mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun. Dalam Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9, mereka yang bersama-sama dengan aku melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Ada kontradiksi pengakuan Paulus. Itu loh. Ada kontradiksi. Bagaimana mungkin mau mengatakan pasti salah satunya bohong kalau nggak dua-duanya bohong nih. Kalau memang secara logika, secara rasio, secara human being Paulus itu tidak berbohong, mustahil dia salah-salah menjelaskan, tertulis lagi dalam kitab suci. Mustahil dia salah-salah mengatakan tentang pertemuannya dengan Tuhan. Dan lagi pula, apakah Yesus pernah menegaskan dia akan turun berupa roh? Dia cuma bilang, kedatangan dia kedua kali nanti berwujud manusia. Tidak ada dia berwujud roh datang. Satu-satunya, makanya saya bingung nih. Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia, turun lagi sebagai manusia. Tiba-tiba ada dua tokoh yang mengaku bertemu Yesus versi roh nih. Yang satu Paulus, yang satu katanya si Yohanes di Pulau Patmos. Kalau begitu Yesus sudah turun kedua kali gitu. Yesus mengatakan dia akan turun kedua kali. Berarti ketika Yesus, dan lucunya Yesus ketika dia bangkit dari kematian katanya 40 hari dia jalan-jalan bersama muridnya. Dia tidak menemui Paulus loh. Tapi anehnya, ketika dia sudah naik ke surga, baru dia bertemu Paulus. Dan kamu coba perhatikan narasinya. Yang mengaku-ngaku, ya, kata Yesus apa? Yang mengaku Mesias itu nabi palsu, penyesat. Yang mengaku Mesias itu adalah penyesat, pengajar palsu, nabi palsu. Mengaku-ngaku akulah Mesias, akulah Mesias. Coba perhatikan. Saulus, Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Pengakuan secara terang-terangan itu. Bahkan Yesus sudah katakan itu. Penyesat itu akan mengaku Yesus, mengaku Mesias. Yesus sudah katakan itu, tapi sayangnya kalian murid yang mengaku pengikut Yesus ini percaya kepada orang Farisi, munafik, penyesah murid Yesus yang mengajarkan ajaran pagan dan dongeng kepada orang di luar Yahudi dan membatalkan hukum Taurat, mengatakan hukum Taurat terkutuk dan mengatakan Yesus terkutuk. Kalian percaya ini rasul? Bahkan kalian percaya kepada orang Farisi ini, semua ajarannya menurut pendapatku bukan Tuhan. Kalian percaya kepada dia. Bahkan mayoritas ajaran Kristen itu semua datang dari Paulus, bukan Petrus, bukan Yohanes. Tapi Paulus. Coba apa yang liturgi kalian yang tidak datang dari Paulus? Kalian tidak jalankan hukum Taurat. Kamu baca tentang pembinasa keji dalam kitab Matius. Pembinasa keji menurut nubuatan Daniel. Apa ciri-ciri pembinasa keji? Berdiri di tempat kudus, menghilangkan korban bakaran.
Siapa yang menghilangkan korban bakaran? Paulus enggak, Islam enggak. Kami punya korban setiap hari, setiap tahunnya. Kalian ada nggak korban bakaran? Enggak, karena kalian korbannya korban Tuhan, tumbalnya tumbal Tuhan yang tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun. Makanya kalian mengaku pengikut Yesus, iya, itu klaim. Tapi pada faktanya kalian penyembah Yesus, pengikut Paulus yang mengaku rasul tanpa ada validasi jelas dari Yesus. Seperti itu adikku. Makanya Yesus berkata nih, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan ajaran manusia. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Kalian ngikutin perintah Allah Bapa, kalian membatalkan kok. Yang mengutuk paling banyak itu kitab kalian tuh. Yesus dikatakan terkutuk, hukum Torah dikatakan kutuk. Padahal hukum Torah dari Tuhan yang Maha Kuasa menurut orang Yahudi. Lalu bagaimana adindaku mengatakan adinda adalah pengikut Yesus? Kenapa? Apa alasannya kalian mengatakan kalau kalian mengikuti Yesus? Silakan. Baik Kak. Pertama mau saya sampaikan mungkin mengenai konsep penampakan Yesus kepada Rasul Paulus. Dalam pemahaman saya itu bentuk teofani ya Kak. Jadi Yesus kan Tuhan kan itu Maha Kuasa. Apalah sulitnya bagi Tuhan untuk menampakkan diri dalam bentuk apa istilahnya kayak dibilang teofani gitu. Itu Kak. Coba Anda tunjukkan ke saya, Paulus pernah menegaskan bahwa dia akan datang untuk mengambil satu rasul. Terindikasi dia pernah memberikan informasi kepada muridnya, baik eksplisit, implisit, ataupun terserah lah. Karena dia sebelum naik ke surga menurut orang Kristen atau ke Uranos dalam bahasa aslinya itu ke langit, dia justru memperingati akan kedatangan nabi palsu, rasul palsu. Tiba-tiba dia memilih rasul. Bayangkan, kalian menyembah Yesus yang sudah memperingatkan berkali-kali, nanti akan datang penyesat, nanti datang pengajar palsu, nanti datang nabi palsu, mengaku pengikut aku, serigala berbulu domba, mengaku-ngaku membawa namaku. Bukan, nggak ada Yesus mengajarkan ada indikator bahwa nanti akan kupilih satu orang lagi untuk menambahkan kalian. Nggak ada. Yang ada itu nanti datang nabi palsu, mengaku domba padahal serigala. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku bertemu Yesus dan orang tersebut tidak kena mengena dengan Yesus. Tidak ada kena mengena sama Yesus ketika Yesus 33 tahun di bumi. Padahal hidupnya sejaman. Dia mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Kalau memang dia sudah dipilih sejak dalam kandungan ketika dia membunuh Stefanus, kenapa Yesus diam aja? Nah, kalau kalian bilang teofani, orang Yahudi tidak mengenal teofani itu. Teofani, theos, bahasa Yunani itu. Agama pagan yang memiliki teofani, penampakan Tuhan itu. Nah, makanya saya tanya, kalian umat Kristen yang mengklaim pengikut Yesus itu ajaran Yesus yang diajarkan dia, yang dia jalankan sendiri itu apa yang kalian ikuti? Kalian itu betul-betul benar-benar pengikut Paulus. Nih, saya tunjukkan sama kamu nih. Kamu catat ayat-ayatnya. Ya. Paulus tidak memiliki kriteria sebagai seorang nabi dan rasul karena dia banyak berbuat keji setelah menjadi rasul yang kalian semua bilang tidak pernah. Karena kalian tidak dapat apa-apa. Bahkan ketika dia mengaku tentang dirinya, terindikasi dia itu banyak berbohong. Dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Eksistensi, mendapatkan tunjangan. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Ya, NPD, Narcissistic Personal Disorder. Bahkan apa kata dia? Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul yang luar biasa itu, menyetarakan dirinya dengan rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus langsung sementara dia mengaku dipilih. Dalam kitab Roma pasal 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa, membela dustanya? Kemudian dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Nih, cuan. Ya. Mengajarkan menjadi serigala berbulu domba. 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Apa kata Yesus? Hati-hati dengan serigala berbulu domba.
Paulus mengajarkan untuk jadi serigala berbulu domba. Mengajarkan ajaran kaum pagan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Sebab di dalam dia kita hidup ini, kutipan Aratus atau Epimenides. Mengajarkan dongengnya orang Yahudi memperlambangkan Yesus. Mengatakan yang bukan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga. Membatalkan hukum Torah, ini paling fatal ini. Mengutuk hukum Torah, fatal. Mengutuk Yeshua anak Maria, fatal. Galatia pasal 3 ayat 13. Nubuatan nabi palsu, Matius 23 nomor 15. Ciri-ciri orang yang celaka apa? Farisi, ahli Taurat, mengajarkan agamanya sendiri, dan pengikutnya adalah orang terjahat 2 kali lipat menjadi orang neraka. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Tunjukkan kepada saya satu agama yang datang dari Farisi, dari orang Farisi, yang kemudian pengikutnya mayoritas merusak peradaban sejak agama itu muncul. Selain Kristen, tunjukkan agama apa? Ini pembuktian nih. Saya nggak mau Kak kalau bahasa agama sensitif. Matius 23:15 Anda pelajari. Anda pelajari Matius 23 nomor 15, ya. Kenapa Unirifa tidak takut dengan narasi ini? Karena Unirifa bicara menggunakan data tekstual dan faktual. Data tekstual Matius 23:15, faktualnya adalah sejarah. Mari kita bahas sejarah nih. Pertama sekali Kristen dijadikan agama di dunia itu melalui tangan siapa? Konstantin. Siapa dia? Kaisar Romawi. Apa yang dilakukan? Orang Romawi itu penjajah, bro. Menyerang Italia dengan menggunakan nama Yesus, dengan mengatakan ada salib di langit. Menjajah itu, menginvasi itu. Baik nggak itu menjajah? Kemudian, adakah agama yang melakukan inkuisisi terstruktur, dilegalkan gereja, dibenarkan jemaat selama ratusan tahun lamanya kecuali Kristen? No, Kristen. Kurang lebih hampir 600 tahun. Baik Protestan maupun Katolik sama saja. Kolonialisme yang dibenarkan oleh agama, ingat, kalau yang kalian ikuti namanya Paulus, yang memberikan dogma namanya Paus. Ingat, yang kalian ikuti namanya Paulus, dogma yang memberikan dogma legitimasi buat kolonialisme penjajahan adalah Paus. Di mana tertulis? Bula Kepausan Doktrin Interkaitera. Di mana orang Kristen boleh mengeksploitasi negara-negara yang yang bukan dihuni oleh Kristen. Boleh dieksploitasi. Genosida suku-suku yang ada di aborigin, anak Teos atau hamba Allah. Genosida suku Kanada, Indian, asimilasi paksa. Siapa yang melakukan? Kristen. Bahkan ada quotes dari orang Afrika. Kami punya tanah, kalian punya Bible. Kalian kasih Bible kalian ke kami, kalian ambil tanah kami. Ketika dirampok Afrika, Bible diberikan, dikristenkan. Kemudian tanahnya diambil. Yang melakukan konferensi Berlin, anak-anak Teos. Yang mengajarkan untuk kasih sayang Tuhan dengan kematian keji, Kristen. Dewa Molok, Kristen. Kemudian inkuisisi itu beragam ratusan tahun. Perang salib, Paus Urbanus kedua. Dikatakan oleh Yesus, yang celaka itu orang Farisi ahli Taurat, bawa agama sendiri, menyeberang lautan buat mengajarkan agamanya. Kalau kita bicara Farisi Saduki, di mana sepanjang sejarah ada orang Farisi yang mengajarkan agamanya? Tidak ada, kecuali Paulus. Karena orang Farisi dan Saduki atau Yahudi itu agamanya eksklusif. Eksklusif. Ada agama misi, ada agama syiar satu lagi, namanya Islam. Apakah Islam sumbernya dari orang Farisi? Bukan. Tidak ada ceritanya. Karena dia adalah keturunan Ismailit. Farisi adalah sekte sesat dari kalangan Yahudi. Ada. Sepanjang sejarah umat Islam melakukan inkuisisi dan genosida?
seperti yang dilakukan umat Kristen? Pernah ada, tapi itu kita bisa tahu sejarahnya bagaimana. Armenian misalnya, saya bisa jelaskan itu. Ya, tapi kalau karena agama atas nama Tuhan menghabisi jutaan jiwa, Kristen bang. Maka cocoknya Matius 23:15 ini adalah yang celaka ini, yang sesat ini, yang orang neraka ini adalah Paulus dan Kristen. Kecuali kalian Kristen punya bantahan, berikan saya bantahannya, saya berhenti untuk menyampaikan hal itu. Asal kalian punya bantahan. Kita pakai faktual sejarah. Kalau tidak ada misalkannya contoh, berarti Yesus berbohong. Masa kalian mau bilang Yesus berbohong? Ternyata itu nggak ada orang Farisi yang ngajarin agamanya terus menjadikan pengikutnya menjadi orang yang tersesat, menjadi orang neraka. Ternyata nggak ada, berarti Yesus bohong dong. Tapi mari kita cocokkan dengan fakta sejarah. Kita ada di tahun 2025. Ini 2000 tahun lalu kita dengarkan. Mari kita bahas. Mana agama yang paling keji, mengatasnamakan Tuhan, membunuhi jutaan jiwa? Gini Kak, izin ya. Jadi menurut pendapat saya terlalu naif kalau kita bilang kekejian atau chaos itu hanya terjadi dalam satu agama. Saya rasa dalam semua agama ada chaos-chaosnya lah Kak. Itu sih. Sepakat. Tapi kan saya berbicara di sini dari konteks Matius 23:15 Adinda. Coba perhatikan, baca. Makanya kalau kita bicara konteks kitab suci, fokus di ayatnya. Matius 23:15 itu yang celaka di situ tuh orang Farisi, ahli Taurat, menyebarkan agamanya, menyeberangi lautan, menjelajah daratan, kemudian mentobatkan satu orang yang menjadi orang neraka karena dua kali lebih jahat daripada kamu. Ingat, kalau 2 kali lebih jahat daripada kamu, Paulus itu pertamanya jahat. Kejahatannya apa? Membunuh para pengikut Kristus. Kenapa kejahatan Kristen sama persis dengan kejahatan Paulus? Apa itu? Membantai banyak orang yang mengaku pengikut Yesus. Katolik itu 600 tahun inkuisisi orang yang percaya kepada Yesus itu. Kristen Protestan juga menyesah anak-anak baptis. Orang-orang yang berbeda denominasi tapi percaya Yesus dibantai sama orang Islam apa sama orang Kristen? Kristen. Kok sama kejahatannya? Sama persis kejahatannya. Membantai orang yang tidak sepaham agama dengan dia. Memaksakan. Makanya coba perhatikan itu. Genosida, mungkin kamu yang baru-baru ini berita yang baru heboh nih. Tahun 2017, 2014, 2021 tuh heboh tuh. Kalau tidak terbongkar, tidak akan ada perminta maafan. Mungkin tidak merasa bersalah mereka. Siapa itu? Kamu tahu tentang penemuan jenazah di bawah asrama yang didirikan dan dikelola oleh gereja, di mana anak suku Indian diculik dari rumahnya, diasimilasi paksa. Ditemukan kurang lebih sekitar 700 atau 800-an jenazah di sebuah asrama yang dikelola oleh gereja di Kanada. Terus tahun 2014-2017 dilanjutkan penyelidikannya tahun 2025 bulan Juni ini digali lagi. 769 anak-anak kecil jenazahnya ditemukan dalam septic tank. Tahu panti asuhan itu dikelola oleh siapa? Gereja. Irlandia baru mengakui. Kanada baru mengakui. Bayangkan kalau tidak ketahuan. Bayangkan loh. Kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan, bayangkan guys, kita taunya agama kasih. Tahu sejarah kelam tentang perbudakan di Afrika. Dua kali, sudah 5 tahun 10 tahun baru terjadi lagi, baru kasuistik.
Kasuistik kok kejadiannya berulang, delegitimasi gereja beratus-ratus tahun, 3 generasi. Gimana ini? Kok kasuistik? Dek, kolonialisme itu bukan kasuistik, Dek. Genosida paksa itu asimilasi paksa itu bukan kasuistik. Sampai habis tuh orang suku Indian sama aborigin tuh. Kok kasuistik itu cuma 10, 20, ini kok ratusan juta jiwa. Perburuan penyihir tuh di Jerman, Protestan tuh 200 tahun perempuan dikejar-kejar, dituduh penyihir, dibakar hidup-hidup. Kok kasuistik? Inkuisisi tuh, inkuisisi Spanyol, Filipin, asimilasi paksa. Itu kamu tahu nggak yang disebut dengan Laundry Magdalene Laundry? Sebuah lembaga perempuan yang dianggap pendosa dimasukkan ke dalam sebuah asrama, dijadikan pembantu budak, nggak digaji di situ. Baru tahun berapa ditutup? Ayo, tahun 19-an itu. Selama ini tuh masih ada terus itu. Dijadikan budak, katanya agama kasih. Kalau memang Yesus kebiasaannya turun naik menemui manusia, ngapain Yesus bertemu sama M. Kucluk yang masuk penjara sekarang, Fatimah Sedekah yang entah siapa-siapa, Sopiatul yang entah siapa-siapa, Murtadin Effendi Usman ditemui Tuhan, siapa mereka itu? Kenapa Tuhan Anda tidak mendatangi korban-korban jiwa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kasus orang di Laundry Magdalene itu, anak-anak kecil yang dihabisi sama biarawati itu? Kenapa nggak Yesus datang di situ mengkristenkan orang biarawati itu agar nggak banyak korban jiwa? Pakai ini. Kok tiba-tiba giliran ada orang ngaku, saya lihat di Ka'bah Yesus turun. Dia menengadahkan tangan lalu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Emang kau siapa? Kenapa sekalian aja Yesus mendatangi tuh korban-korban jiwa yang banyak biar nggak mati semua? Kok ngedatangin orang-orang Indonesia yang nggak jelas juntrungannya ini? Ngaku-ngaku murtadin ketemu Yesus, saya digendong Tuhan ke toilet. Kau siapa? Kontribusimu buat dunia apa sehingga kau didatangi Yesus? Kenapa Yesus nggak mendatangi itu si Hitler untuk ditobatkan? Kalau nggak 6 juta jiwa orang Yahudi mati, 6 juta jiwa nenek moyang Yesus dibunuh sama Hitler. Kalau memang kebiasaan Yesus mengkristenkan orang memilih, kenapa Yesus tidak datang kepada Hitler sebagai pendosa? Aku datang untuk pendosa, aku yang memilih, banyak terpanggil sedikit yang dipilih. Sulit bagi Yesus mengkristenkan Hitler kembali, menunjukkan dia jalan yang benar, menjadikan dia rasul bertobat. Kenapa Paulus yang bunuhnya cuma berapa orang? Hitler itu loh 6 juta jiwa dimatikan loh, Nazi loh. Hitler itu jadi penyebab Perang Dunia Kedua loh. Kok malah nggak didatangin sama Yesus? Kan lucu. Katanya kalau Tuhan turun naik bumi dan langit untuk mengkristenkan, kenapa kok milih orang kok yang nggak ada gunanya buat peradaban? Murtadin yang ngakunya, saya melihat Yesus pakai kolor sianian itu. Siapa itu? Apa gunanya itu murtadin itu dijamah Yesus, didatangi Yesus buat peradaban itu? Ada peradaban berhasil di tangan mereka. Andai mereka seperti Isaac Newton mungkin berubah saja di Kristen ini. Mantap ini, Yesus ada gunanya nih. Coba kamu perhatikan, Eropa yang pernah dalam keadaan gelap gulita itu, siapa yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelap? Yang ngajarin mandi orang Eropa siapa? Yang ngajarin berak diceboin sih siapa? Islam. Coba berpikir saudaraku, saya nggak ngajak kamu jadi Islam. Jadilah Kristen sejati dengan mengikuti Yesus. Saya nggak ngajak kamu Islam kok. Islam itu agama pilihan, bukan agama yang ditawar-tawarkan. Saya nggak perlu nawar-nawarin Islam. Lebih baik umat Islam ini sedikit tapi berkualitas daripada banyak bak bui di lautan. Ngapain nyemak-nyemai dunia aja, ya. Mending jadi orang Islam sedikit tapi berkualitas ketimbang banyak tapi bak bui. Dulu Nabi Muhammad tuh sedikit berjuang, menang terus. Begitu kami. Gak usah jadi Islam deh, jadilah Kristen, tapi jadilah pengikut Yesus sejati. Masalahnya dari mana kau tahu ajaran Yesus sekarang? Ada kau tahu ajaran Yesus dari mana tahu kau itu? Matius, Markus, Lukas itu betul-betul ajaran Yesus. Dari mana tahu Adinda? Begitu. Pikirlah. Saya tidak ngajak Anda jadi Islam karena tidak boleh mengajak orang lain yang sudah beragama ke agama kita tuh melanggar SKB 2 Menteri. Saya hanya mengajak berpikir. Berpikir itu artinya adalah memfungsikan daya di dalam otak kita ini agar kita mempertimbangkan, apakah iya kalau Yesus itu bisa turun naik dari surga ke bumi mengkristenkan orang? Kenapa dia pilih MKC? Kenapa dia pilih MKC? Kenapa dia pilih si Yati itu yang lagi ke Mekah, artis yang gak laku itu?
tiba-tiba ke Mekah? Kenapa dia pilih Fatimah Sedekah? Fatimah yang ngakunya sak dia itu, yang pakai masker itu loh. Apa gunanya si Fatimah itu buat peradaban dipilih Yesus setelah itu? Ada dia membuat penemuan hebat sehingga dia layak dipilih sama Yesus. Apa gunanya coba? Ini giliran yang didatangin Yesus, si Lina, si Nara. Kenapa bukan Hitler yang dikristenkan itu? Itu loh. Itu namanya berrasio kita. Pakai rasio berpikirnya. Kenapa nggak mendatangi Hawking? Secerdas itu Hawking. Kasihlah mukjizatnya, langsung Hawking berjalan. Langsung bertobat dari ateis jadi Kristen. Wah, bisa jadi saya pindah Kristen. Serius nih. Kalau ada pernah sejarahnya Hawking yang cacat, tiba-tiba langsung berdiri diurapi sama pendeta tangannya, ya kan? Didatangin Yesus malam-malam, tiba-tiba langsung berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, berkhotbah dia. Wah, bisa jadi aku pindah Kristen. Ini Saifuddin Ibrahim yang didatangin Yesus, MKC yang didatangin Yesus, Fatimah Sedekah yang didatangin Yesus, si Pendi Usman yang didatangi Yesus, Sopiatul. Siapa itu? Apa gunanya buat keluarganya aja mereka nggak berguna, apalagi buat peradaban. Pikirlah saudaraku. Pikirlah. Apa iya Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ngedatangin orang kayak gitu yang nggak berguna itu? Hah? Perusak peradaban itu? Hah? Coba kasihlah dulu pencerahan ini. Gimana ini? Kok Yesus turun naik malah mendatangi Paulus? Kenapa tidak menghidupkan itu yang namanya? Kenapa tidak menghidupkan para scholar yang sudah mati berkali-kali itu? Berkali-kali, yang banyak-banyak itu. Kenapa tidak menghidupkan Aristoteles gitu? Kenapa malah membangkitkan Lazarus? Boleh saya tanggapi, Kak? Ah iya, boleh. Baik. Kalau menurut saya, apakah Yesus, kalau ditanya apakah tidak lebih baik Yesus datang kepada Stephen Hawking atau orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal, saya akan jawab tentu saja itu mungkin. Apalah tidak mungkin bagi Tuhan ya. Cuman kenapa Yesus datang kepada orang si A, si B? Saya akan jawab ada rencana Tuhan atau ada maksud Tuhan di balik orang yang dilawat ini, gitu jawaban saya sih, Kak. Ya apa Jadi, maksud Yesus? Oke. Apa gunanya orang-orang itu? Paulus buat peradaban apa? Si Fatimah Sedekah buat peradaban apa? Si M. Kucluk, si Murtadin, si Handayani yang aku ketemu Yesus pakai kolor itu gunanya buat peradaban apa? Yesus berkata, aku datang untuk pendosa. Kurang dosa apa itu Hitler? Kurang dosa apa itu Hawking menolak adanya Tuhan? Kenapa kok nggak datangin itu orang-orang yang memperbaiki peradaban? Kenapa malah mendatangi orang-orang yang nggak berguna buat peradaban? Seolah-olah kalian mau mengatakan Yesus itu aneh gitu loh, mengkristenkan orang yang nggak ada manfaatnya buat peradaban. Apa guna si M. Kucluk di penjara? MKC atau MKC, orang Islam yang ngakunya nggak ketemu Yesus itu rata-rata murtadin ketemu Yesus katanya. Apa guna mereka buat peradaban? Buat keluarganya aja jadi sampah. Saifuddin Ibrahim gunanya apa buat peradaban? Menyatukan antara Amerika dengan Indonesia. Makanya bingung saya ini. Nih Yesus punya kerjaannya tuh kok nggak ada gunanya buat peradaban gitu loh. Kalau Yesus sebagai Tuhan itu berpikir ya, pikirannya tuh jelas, dia akan datangi orang yang bermanfaat buat peradaban supaya peradaban lebih baik loh. Hawking, Isaac Newton dibangkitin, Hawking diobatin, dikristenkan, Hitler dikristenkan, ya, Abraham Lincoln dijadikan pastor, dijadikan rasul, karena dia yang membuat perdamaian. Abraham Lincoln. Kalau mau nyembah manusia, mending nyembah Abraham Lincoln, karena dia yang memperhentikan perbudakan loh. Nelson Mandela, setidak-tidaknya Nelson Mandela itu mengajarkan kasihi musuhmu. Ketika dia di penjara 27 tahun, sipir mengencingi dia, menyiksa dia. Setelah dia sukses, apa dia datangi sipir, ditampar enggak? Ngapain menuhankan, ya mohon maaf ya, merasulkan orang-orang yang nggak ada guna buat peradaban. Nelson Mandela tuh mending disalibkan tuh, bermanfaat lagi tuh. Tahu Nelson Mandela, gara-gara dia tuh supremasi kulit putih itu terhilangkan itu. Orang kulit hitam langsung, wow. Kalau nggak orang kulit hitam tuh dihina, dinista tuh.
Kehadiran Yesus sebagai orang kulit putih menaikkan orang-orang yang supremasi kulit putih, sombong-sombong tuh orang kulit putih itu gara-gara Yesus kulitnya putih. Untung ada Nelson Mandela. Sayangnya Nelson Mandela bukan Tuhan. Nelson Mandela itu adalah manusia yang bahkan karyanya besar buat perubahan peradaban. Peradaban berubah gara-gara Nelson Mandela yang suka pakai baju batik. Fakta itu. Kenapa nggak nyembah Nelson Mandela aja sekalian gitu loh? Paulus gunanya buat peradaban apa? Para murtadin yang ditemui Yesus itu gunanya buat peradaban apa? Pendeta gunanya buat peradaban apa? Coba. Pendeta yang dapat Nelson Nobel Mandela tuh kan pas Kristen, uskup. Uskup Belo tau nggak yang dapat Nobel? Itu baru dapat Nobel tahu-tahu sudah dapat ini melecehkan anak kecil. Jadi apa gitu loh? Apa pastor? Kalau ustadz, kalau ulama Islam, nih Al-Khawarizmi, jangan bilang Isaac Newton itu Kristen Tritunggal ya, dia Unitarian loh ya. Dia bukan orang yang religius, maksudnya dalam artian menyembah kepada Tuhan tiga tapi satu itu loh. Ya. Salah kalian nanti, dia itu Unitarian sama kayak kami, pemahamannya Islam, ya. Nah, tapi kalau kamu lihat Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai ulama loh, bukan orang kaleng-kaleng dalam Islam loh. Mereka belajar fikih, belajar tauhid loh. Berpengaruh nggak buat peradaban? Pengaruh. Pengaruh mereka. Nah di Kristen, Galileo aja yang kemudian ilmunya diambil, dibunuh sama gereja Katolik. Makanya aku bilang ini, ketika kalian agamanya yang pernah memerangi Tapi ilmu Katolik sudah pengetahuan di minta abad maaf ke-9. kah itu? Kalau Mengenai minta pembunuhan maaf itu. mah, aduh, kalau minta maaf bukan memperbaiki peradaban itu namanya. Itu mah. Kalau minta maaf itu bukan memperbaiki peradaban, Dek. Saya habis membunuh ribuan orang, habis itu saya minta maaf. Artinya saya memperbaiki peradaban gitu. Itu makanya kalian ajarkan kepada kami apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Karena itulah, karena kalian tahu kalian akan banyak berbuat kesalahan. Jadi kalian berharap kami apabila dibunuh, ya kami nggak boleh melawan. Sayangnya itu bukan ajaran kami. Itu loh bro. Jadi gitu loh kawan-kawan Kristen. Kalian kan mempromosikan kekristenan itu ajaran kasih. Saya justru bingung. Apa alasannya Kristen dikatakan ajaran kasih gitu loh? Alasannya aja deh. Alasannya misalnya, alasannya karena Kristen itu telah menerapkan. Kalian tahu Vatikan? Tahu sejarah Vatikan ada? Vatikan itu berdiri karena Paus berkoordinasi dengan salah satu pemimpin yang sangat fasis dan juga otoriter bernama Benito Mussolini. Paus membenarkan loh cara kepemimpinannya loh, makanya dia dapat negara sendiri tuh Vatikan tuh. Keberadaan Vatikan aja karena membela diktator loh. Keren nggak Vatikan ini? Jerman, kantong Kristen, Protestan, pusat Kristen Protestan. Perang Dunia ke-1 agresif, membabi buta, bahkan ternyata dihukum di Perang Dunia Pertama itu karena membunuh rakyat sipil. Perang Dunia Kedua, dia yang mulai. Kenapa ketika negara-negara kantong Kristen, pusat Kristen, sejarahnya kok kelam banget? Kenapa kalau kita bicara tentang peradaban di Arab? Mata uang tertinggi sekarang siapa yang pegang? Arab. Raja terkaya seluruh dunia dulu di mana? Afrika, Islam. Kenapa kalian malah mamer-mamerin kapan? Saya sebenarnya nggak suka pamer-pamer gini sebenarnya, karena yang benar-benar, yang benar itu nggak perlu dipamer-pamerin, akan kelihatan sendiri. Tapi saya bingung sama anak-anak teos gitu, bangga-banggain Kristen apanya yang kasih itu apanya? Kasih itu kan cuma slogannya doang kan? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, yaudah minta Sherlock alamatnya bang, kita mau nampar. Nggak dikasih Karena begitu alamatnya. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Mengaruniakan tidak binasa, atau melainkan menumbalkan bang? Bukan mengaruniakan bang, menumbalkan. Karena faktanya kan ditumbalkan. Kalau dikaruniakan itu ketika dia hadirkan anaknya ke dunia, seperti Nabi Muhammad tuh, bermanfaat buat peradaban, minimal bagi kampung halamannya. Sekarang saya tanya jujur, apa manfaat Yesus bagi Yerusalem sepanjang kehidupan dia? Ayo jawab. Kalau memang Yesus adalah karunia untuk seluruh dunia, apa manfaat Yesus bagi kampung halamannya saja? Nggak usah bagi kampung saya, nggak usah bagi Jakarta, nggak usah lah bagi dunia. Saya jawab Bagi mujizat, Kak. Yerusalem.
apa mujizatnya yang bermanfaat yang bisa dirasakan sampai detik ini untuk peradaban di Yerusalem apa? Justru Yerusalem menjadi negara tempat paling hancur hingga detik ini karena gara-gara Tuhan pernah lahir di situ direbutin sama orang. Untung Yesus nggak lahir di Bukit Tinggi. Sempat Yesus lahir di Bukit Tinggi, kacau itu kampung saya. Kenapa Yesus tuh? Ya, harusnya Yesus tuh lahir tuh di tempat kantong-kantong Kristen tuh, Jerman tuh, biar hancur sekalian tuh. Kalau nggak kalau Jerman hancur nggak perang dunia kita. Entah kenapa Yesus pun lahirnya di Yerusalem gitu loh. Gara-gara Yesus lahir di Yerusalem itu tempat jadi rebutan tuh. Karena ada Tuhan di situ lahir tuh. Rebut makam kudus kita, kata Urbanus tuh. Mati orang-orang di situ. Yesus waktu dia lahir di situ dia kepikiran nggak? Nggak. Saya nanya nih sama orang Kristen nih. Yesus waktu dia jadi Tuhan di dunia, dia kepikiran nggak sih kalau nanti setelah dia pergi ke surga, menurut orang Kristen, kampung halamannya bakalan diserang Raja Titus, diserang si tentara salib, mati-matian orang di situ, diserang sama Israel, bom di situ jatuh. Ada nggak Yesus berpikir di situ? Kampung halamannya aja dia nggak bisa kejaga loh. Nabi Muhammad sehingga detik ini walaupun pernah kejadian dulu terjadi perampokan Batu Hajar Aswad, termasuk yang paling damai di sana, paling kaya, paling damai. Semua orang Islam datang ke situ nggak berhenti setiap hari loh. Nabi Muhammad cuma nabi doang. Kampung halamannya, kampung orang lain nama dia berubah peradabannya. Kampung Kristen langsung berubah jadi peradabannya yang tadinya downgrade jadi pinter. Ajaran siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi doang loh, bukan Tuhan loh. Lah ini Tuhan lahir ke Yerusalem 33 tahun. Pertanyaan saya, implikasi kebaikannya buat RT setempat apa? Minimal Bang Paru inilah, ketika dia adalah seorang pria pintar, perkasa, bijaksana, ketika dia menjabat menjadi RT di sebuah RT Golgota nomor 2 Jalan Jambu Air, ya kan? Di situ tumbuhlah di situ rumput-rumput yang hijau, kambing tidak ada yang mencuri, aman ternak di situ. Ah, mantap. Mending nuhanin Bang Paru. Tapi ketika Yesus hidup di Yerusalem 33 tahun. Manfaat buat RT setempat itu apa gitu? Itu pertanyaan serius loh, walaupun bercanda saya. Kalau boleh saya jawab, Kak, itu jelas sekali ya manfaatnya. Juru selamat Apa itu, itu? Kak. Apa itu? Juru selamat buat peradaban, juru selamat. Selamat itu angan-angan dan cita-cita, Bang. Itu perasaan abang selamat. Yang kita tanya implikasi realitasnya. Saya kasih contoh. Keberadaan Faruk Sianipar di sebuah tempat menjadi asbab anak-anak kecil yang tadinya nggak bisa membaca jadi Tapi bisa begini, karena Kak, dia ngajarin. saya paham, Kak. Contoh itu. Cuman begini, kakak tahu kan kenapa salah satu alasan kenapa Yesus ditangkap dan diserahkan ke depan mahkamah itu? Ya Tahu, dia karena salah dia satunya. diinginkan kematiannya sama orang-orang Yahudi yang bapaknya adalah iblis, apalagi yang menikmati kematiannya dan merayakannya tiap tahun, lebih iblis daripada iblis. Saya jawab salah satu Yohanes alasannya karena 8:37. dia menyembuhkan orang di hari Minggu, hari Sabat. Terus? Sorry, hari Sabat di depan Sanhedrin kan, makanya Iya terus, dia diserahkan untuk diadili. iya terus apa implikasi buat peradabannya apa? Maksud saya Bang, adalah sebelum Yesus banyak bisa buat menyembuhkan mujizat. orang, Bang, sebelum Yesus, sesudah Yesus, itu bukan hal yang bisa merubah peradaban, Bang. Contoh, seandainya ketika Yesus menyembuhkan orang buta, lalu orang buta itu umurnya panjang dan dia menjadi pusat penyembuhan sakit mata, saya mungkin bisa menuhankan Yesus loh. Tapi manfaatnya apa? Itu mukjizat itu dialami semua nabi. Elia, Musa bisa membelah lautan. Itu nabi-nabi memang begitu. Karena nabi-nabi ini ketika dia mengklaim sebagai apa yang diutus Tuhan, dia tidak cukup dengan akhlaknya saja. Dia harus cukup dengan sesuatu yang disebut dengan jaza, mukjizat, yaitu melemahkan orang lain yang tidak percaya kepada dia. Karena ketika seseorang mengaku sebagai nabi, kayak saya nih, tiba-tiba nabi datang nih, saya nggak mungkin meneliti dia langsung membuktikan dia nabi atau tidak. Maka untuk membuktikan cepat-cepat bahwa dia nabi adalah kekuatan yang dia miliki, yang itu bukan ilusi optik, bukan tipuan, tapi adalah sebuah mukjizat. Elia bisa menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Jenazah Elisa ketika tersenggol mayat bisa hidup. Bahkan Biliam bisa membuat keledai bicara. Jadi apa yang mau dibanggakan dari situ? Saya aja yang nabi saya, kalau ada abang baca buku 101
mukjizat Nabi Muhammad. Tapi kalian percaya? Enggak percaya kalian. Nabi Muhammad menyembuhkan mata orang sakit, memasukkan kembali mata sakit, sahabat yang sakit disembuhkan. Itu banyak. Ngapain saya bangga-banggaan itu? Karena kalau masalah itu mukjizat, hal yang saya tidak bisa buktikan saat sekarang ini. Tapi satu-satunya yang bisa dibuktikan yang masih terkorelasi dengan nabi dari agama tertentu itu cuman Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an yang bisa dibuktikan secara saintifik, yang terbukti, yang masih terkorelasi dengan nabi tersebut. Yesus nggak ada. Apa? Emang Anda bisa membuktikan Lazarus pernah hidup? Nggak bisa. Ada nggak bekas-bekas kehidupan Lazarus? Nggak ada, bro. Apa? Coba atau gini lah, apa kebaikan bagi Maria menjadi mamanya Tuhan? Secara realitas. Saya kalau punya anak Ini tentara, kalau- minimal saya punya privilege loh. Kalau ditanya ke teman-teman saudara kami dari Katolik ini pasti besar lah manfaatnya. Ya apa? Apa manfaat bagi Maria menjadi ibunya Tuhan? Dapat Mungkin privilege bisa saya apa dia? katakan Bunda Maria itu sebagai cawan perjanjian baru ya. Cawan-cawan perjanjian baru ini apa maksudnya, Bang? Tempat penampungan Tuhan? Gak gitu juga, Bang. Saya Betul. tanya manfaat buat dia sendiri, Bang. Tahu nggak? Ini saya ceritakan ya. Justru miris, Bang, jadi Bunda Maria. Coba Anda dengarkan ini. Saya sebagai seorang perempuan nih. Ketika Bunda Maria dia sudah punya suami, dia harus hamil anak bukan anak suaminya. Sakit nggak jadi dia itu? Sakit, Bang, dikejar-kejar orang, dikira anak hasil perjinahan. Anak Rugi Roh bangetnya Kudus, dia. Kak, anak Roh Kudus. Iya, kan orang nggak tahu pada waktu itu. Emang semua orang tahu waktu itu anak Roh Kudus. Makanya dia kabur-kaburan kan. Nah, itu kedua. Yang pertama, menderita ketika dia jadi. mendaftar. Duh, Bang, kalau ngomong tuh pakai ayat. Saya bahkan udah di otak saya isi kitab Anda. Nah, ketika Maria yang punya suami, pecah perawan pertamanya bukan sama suaminya loh, tapi sama kepala bayi yang adalah Tuhan. Pertama. Yang kedua, ketika dia jadi ibu Tuhan, dia kaya enggak? Enggak. Bahkan ketika anaknya hilang umur 12 tahun, dia cari 3 hari 3 malam loh. Waktu dia ketemu sama ini anak, malah anaknya enggak, malah minta maaf. Enggak. Kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Malah dimarahin dia sama Tuhan ini. Nah, ketika Yesus bisa merubah air jadi anggur, menurunkan roti, kehidupan Maria tercatat enggak kalau dia makmur sebagai mama Tuhan? Terus ketika Yesus naik ke surga, Maria dibawa enggak? Ada nggak cerita tentang Maria setelah Yesus naik ke surga? Maria ini Begini, Kak, seolah-olah kalau boleh. sebagai tokoh sebentar. Maria dalam iman Kristen tokoh luar biasa sebagai manusia yang mengandung Tuhan yang diabaikan kehidupannya. Ada kalian tahu kisah Maria selanjutnya setelah Yesus naik ke surga? Hah? Boleh saya ini, Coba, Kak, saya coba. tanggapi sebentar. Kalau kita membahas soal Bunda Maria ya, kita harus paham situasi di saat penulisan ini bahwa budaya paternalis atau budaya penulisan penokohan sejarah itu ditulis laki-laki, Kak. Saya rasa kakak tahulah bahwa budaya paternalis itu Makanya berlaku. saya bilang tidak ada privilege yang diterima oleh Maria sebagai mamahnya Tuhan. Sedangkan saya aja kalau punya anak presiden tentulah punya privilege. Ini mamah Tuhan loh. Kalau kalian mau mempromosikan Yesus depan kami, minimal dia membahagiakan keluarganya dulu. Keluarganya ada nggak yang Kristen? Keluarga Yesus ada nggak yang Kristen? Ada nggak kerabat-kerabat saudara-saudara Yesus? Saudaranya ada loh, ada Yakobus itu. Ada siapa itu yang saudaranya itu? Papahnya Kristen nggak? Mamahnya Kristen nggak? Saudara-saudaranya Kristen nggak? Tetangga-tetangga dekat Kristen nggak? Makanya saya bingung nih. Kalau memang Yesus sebermanfaat itu hadir ke dunia, pertanyaan saya itu cuma satu. Apa manfaatnya buat keluarga terdekatnya? Itu aja. Kalau kalian bicara tentang Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya menjadi khalifah bergantian, termasuk menantunya. Ya, privilege Sayyidah Aisyah itu ada. Dia tidak akan dinikahi oleh siapapun. Bahkan beliau menjadi ulama. Sayyidah Fatimah,
Beliau memilih hidup sederhana, tidak berdunia harta, bukan itu, tetapi bagaimana kecintaan orang kepada umat Islam kepada beliau. Dan kami tahu cerita hidup beliau. Ya, ada privilege-nya bukan masalah ini nabi aja loh ya. Kita mau membandingkan nabi dengan Tuhan loh. Manfaatnya kenabian Nabi Muhammad kepada sahabat dan ininya terdekatnya apa? Dijamin surga. Ada Nabi Muhammad bilang itu, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Ali masuk surga. Ada. Yesus ada nggak bilang, mamahku masuk surga, papaku masuk surga, kerabatku masuk surga? Yang dijamin Yesus masuk surga, dan itu pun nggak jelas. Maksudnya orang yang mati bersama Yesus disalib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus katanya. Penjahat yang dijanjikan ke surga. Kata dia hari itu. Tahu-tahu dia mati 3 hari. 40 hari baru naik ke surga. Firdaus dan surga itu berbeda, Kak. Surga itu dalam bahasa Yunani paradise, heaven. Paradise, Firdaus, paradise. Uranus itu langit, samawi itu agama langit, samawati bahasa Arabnya. Cobalah kamu perhatikan itu. Yesus bilang apa? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kayak janji cale. Hari ini katanya. Tahu-tahu dia mati 3 hari. Dia nggak berdaya 3 hari. 40 hari kemudian baru naik ke surga. 43 hari lamanya baru dia ke surga. Kata dia hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Entah kemana-mana lah penjahat itu rohnya menggentayangan kan. Soalnya Yesus kemana? Ke dunia orang mati dulu. Coba kau baca itu adikku. Kata Yesus, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Itu janji kosong pada akhirnya. Orang Yesus mati 3 hari ke dunia orang mati. Sama siapa lah orang itu ya? Mungkin kata dia, mungkin mengutuk lah orang itu ya. Kurang ajar katanya. Katanya hari ini aku bersamanya di Firdaus. Tahu-tahu dia mati dulu 3 hari. 40 hari kemudian baru dia ke surga katanya. Dan nunggu-nunggu lah aku katanya kan. Sampai sore aku tunggui, malam gak juga datang katanya. Udah capek aku pikir ya juga aku ke surga katanya kan. Iya enggak? Yang itu loh dek. Kan kau tahu yang itu loh dek, yang penjahat yang disalibkan sama Yesus itu. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus katanya. Tahu-tahu Yesus mati 3 hari. Kan ada aja Yesus ini kan. Kadang-kadang aku bingung loh. Makanya aku tanya. Coba gimana itu penjelasannya itu dek? Aku nggak nyalahin Yesus sih. Cuman aku yakin nih penulisnya kurang ajar ini. Yesus kefitnah gitu kayaknya. Seolah-olah Yesus menjanjikan tapi nggak tepat gitu loh. Coba aku sama Bang Faruk bilang. Bang Faruk bilang sama binimu ya, hari ini mau ngajak ke mall katanya. Toto 40 hari kemudian aku berdatang, kau ditampar sama bini Bang Faruk. Penipu kau Uni katanya. Kau bilang hari ini ke mall sama aku katanya. Toto sebulan lagi kau datang katanya. Kan kayak gitu deh. Makanya gimana itu? Jadi Coba bisa klarifikasi. saya sampaikan, Kak, gini. Oke. Tuhan itu dia kan tidak terikat ruang dan waktu. Di saat Yesus mati, Tuhan Yesus mati, dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan, jadi sudah nggak terikat lagi sama ruang dan waktu. Apalah susahnya bagi Tuhan untuk berada di 2 tempat sekaligus di waktu yang sama. Itu yang saya jawab sih, Kak. Berarti yang di surga Yesus, yang di dunia orang mati Yesus gitu. Di 2 tempat sekaligus dia. Berarti banyak lah Tuhanmu kayak Naruto gitu ya dek ya. Makanya dia juga ada di artinya kayak Naruto itu kan punya kuasa. Apa namanya guys? Di bawah dong apa namanya? Yang ini tuh apa namanya guys? Apa dek? Coba dibuat typing Kage dulu. Bunsin. Tahu dia. Jadi Yesus punya kage bunsin juga gitu. Sebenarnya logikanya tidak seperti itu sih, Kak. Itu kan penjelasannya kan begitu contohnya. Kage bunsin itu kan Tubuh kemuliaan Bang Faruk itu pengen saya ngomong bisa kayaknya. jawab tidak itu terikat ruang sama dan Kanda waktu. sama Om Faruk dulu. Om Faruk ini dia mungkin ada yang mau disampaikan Om Gembala dulu deh. Baik, Kak. Silakan Om Faruk. Iya, itu loh Bang Faruk. Aku membicarakan tentang penjahat itu loh Bang. Ada kan penjahat yang dijanjikan Yesus, hari ini juga kau bersamaku di surga katanya. Tahu-tahu dia mati 3 hari kan, 40 hari kemudian baru dia ke surga gitu loh Bang. Kalau aku yang dijanjikan pasti ngamuk aku itu loh. Coba lah, kayak mana menurut Bang Yesus Faruk? nggak mati 3 hari loh, Kak. Dia langsung mati kan. Nggak Nggak kedengeran suara Bang Faruk. Nggak ada suaranya. Oh Bang Faruk bermasalah nih. Dia kan Allah yang maha besar di seluruh dunia. Dia semua, di mana-mana ada dia. Kenapa Apanya kamu Yesus yang besar? 3 hari? Iya, Apanya orang Yesus di yang seluruh besar? bumi. Hah? Iya, dia Allah maha Apa- besar. Ya Dia yang apanya punya yang kuasa di besar? surga dan di bumi. Yo,
Kata siapa? Kok ngeri kali kau? Orang dia yang bilang, aku punya Abang kuasa kok- di sorga dan di bumi. Iblis juga ngakunya apalagi? punya kuasa dalam kitab No, Lukas. dia enggak. Iblis juga ngaku. Dia kepada aku, dia kan Loh, penipu, nih. makanya diusir. Kalau Lah, kalau iblis gitu juga aku nggak namanya percaya. pun pendusta. Bang, Namanya iya. pendusta. Ketika gantian lah. Sama seperti yang Yesus diajarkan Muhammad. mengaku memiliki Pendusta. kuasa di Duh. Iya, kami boleh berdusta untuk menyelamatkan nyawa kami. Kalian kan nggak boleh katanya kan. Jadi kau nanti istri kau misalkan aja sembunyi dalam plafon, ada penjahat yang bertanya, mana binimu? Kau tunjukkan binimu itu. Memang nggak lain kau. Udahlah, nggak usah dibahas itu. Udah dijelaskan Bang Faruk tadi ya. Jadi ketika kau menjelaskan bahwa Yesus berkuasa, pertanyaanku, di mana bagian di seluruh dunia ini yang menjadi wilayah kekuasaan Yesus? Mending ketua geng tuh. Kau tahu Semua, kartel nggak? Kartel semua. mending di Meksiko ada. Semua, Ya di mana? semua. Di mana? Di bumi dan di sorga. Di mana? Di Loh, mana kok gitu loh kata kau di semua mana? di mana? Kan Ya heran di mananya juga dia aku pernah mendengar. berkuasa? Di Iya bumi gini dan loh, di sorga. kan dia pernah di dunia. Di mana dia pernah jadi Iya. berkuasa? Yang pernah jadi berkuasa itu Pak Jokowi itu di Dia Indonesia pernah mengusir berkuasa. setan. Dia mengusir setan. Mengusir Dia setan. menyembuhkan penyakit. Dia mengalahkan maut. Oke. Mau apa lagi kau? Hmm. Dia Ya, dengan Muhammad jadi kan dia ditelan maut. mengalahkannya. Oh iya beda memang. Kalau Tuhan, kalau Nabi Muhammad Iya. nabi, kalau kau kan Tuhan, Tuhan yang mati. Iya, Katanya jadi mengalahkan udah maut tapi 3 Tuhan. hari Kalau mati. Tuhan kan maha besar. Oh itu Iya, kan apanya nebus. yang besar? Tunggu, yang besar dari Yesus nih apanya? Itu Apanya kasih yang besar Yesus ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia Apanya? ini. Karena begitu besar Oh, kasih aku Allah pikir akan dunia dia ini. yang besar. Sehingga dia mengaruniakan Kasih. anaknya yang tunggal. Supaya sekarang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kuasanya besar, kasihnya besar. Bukan sama dengan Allah Oke, kamu. kuasanya Hanya ya, kamu ya usah menyuruh banding-bandingkan orang. dulu lah. Kau ini udahlah ngomong gak perlu Iyalah, bantu. kau menjelaskan, gantian lah ngomong kucing jantan. Kadang-kadang lebih baik ngomong sama Yuradit ini daripada sama kau Pak Tua. Ini aku lagi Ya, belum karena kamu selesai. nggak- Aku tanya apanya Yesus yang besar? Kau bilang kasih karunia. Di situ bukan kasih karunia Yesus, kasih karunia Allah Bukan Bapa. Allah. Kalau kau Ya, coba macam ini baca emang. dalam Yesaya pasal 9. Aku nggak bisa ngomong sama bapak-bapak mulut wanita, serius loh. Serius, aku kalah aja lah, aku menang aja lah, kau benar. Kalau kau ngomong, minimal itu kita tuh TikTok. Kayak si Yudadit nih, ya. Kalau mengerti ngomong, kalau nggak ngerti jangan ngomong. Jangan kau bohong-bohongi kami lah. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Iblis juga ngaku berkuasa. Apanya yang berkuasa Yesus? Di dunia nggak pernah jadi RT. Kau bilang bisa menyembuhkan orang hidup lah, apa mati? Elia juga. Apa hebatnya? Nabi-nabi ada kayak gitu semua. Yesus bisa nggak belah lautan? Musa bisa, lebih hebat Musa kalau gitu. Kami nggak sebodoh itu loh. Ketika kau berbicara, minimal ngerti dengan yang kau bicarakan. Apanya Yesus yang besar? Apanya? Yesus maha besar, Yesus maha besar. Kecil Yesus tuh. Naik keledai aja dibantuin dia katanya dalam Bible. Mana lebih besar Yesus dari rumahnya? Ditanya apanya yang besar? Kasih karunianya yang besar. Kemana kasih karunia mau dibesarkan? Apanya yang besar kasih karunia? Ada nggak mamanya dibawa ke surga? Baru kukatakan. Orang kalau punya pengasih, sifat pengasih itu yang keluarga terdekat dulu selamatkan. Ngapain berkoar-koar untuk menyelamatkan Bani Kristen cabang Batak? Bani Kristen cabang Timur, Bani Kristen cabang Manado, keluarganya selamat nggak? Makanya kutanya dari tadi baik-baik. Ada tidak privilege yang dirasakan oleh keluarga Yesus ketika Yesus menjadi Tuhan. Ada nggak keluarganya yang Kristen? Gitu loh, diskusi. Ini Yesus berkuasa di bumi. Kutanya, kapan dia jadi RT? Aku bertanya, kontribusi buat RT setempat apa? Kalau kalian menyamakan Yesus dengan Allah, tidak sama. Karena kalau kita bicara tentang Allah, Allah adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Apa yang kami rasakan kontribusi Nabi Muhammad? Dampak rasional,
dampak material, dampak konkret keberadaan Tuhan kami apa? Kalau kami bilang cipta ini kan kau nggak percaya. Konkretnya kuasa Allah adalah dengan diutusnya Muhammad ibnu Abdullah. Mulai dari kecil kampung halamannya, lihat sampai sekarang. Untuk orang wilayah sekitarnya, berapa orang Yahudi yang mengakui ketika mereka hidup, banyak rabi, ada 2 rabi yang saya cek tadi itu, yang mengatakan sistem Islam itu menyelamatkan dan memberikan hak kepada mereka. Contoh kampung halaman Tuhan kalian aja itu 300 tahun itu di bawah kepemimpinan Islam loh, damainya loh. Di bawah tentara salib hancur total. Saya tanya, boleh saudaraku Kristen itu mempromosikan Tuhannya ke kami, nggak apa-apa. Taruhlah hebat Tuhan kalian. Tapi tunjukkan bukti kehebatannya apa. Ya, kalau diskusi sama Bunda Gembala itu nggak simpel, nggak sulit-sulit loh, simple, nggak repot-repot. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam lagi tadi Pak. Naik lagi singa jantan, jangan jadi singa betina tapi ya. Naik tapi gantian kalau ngomong. Ya, silakan ngomong gantian lo ya. Iya, tapi kau kan Naik kau tapi aja mau gantian kalau ngomong terus. Ya. Coba bikin menitnya yuk, berapa menit ayo. Oh enggak Oh, enggak, kalau kau kau aja mau yang bermenit, ngomong terus. iya. Kalau bermenit boleh, tapi kau buka cam dulu. Kalau nggak bisa. Kenapa tidak? Sekarang kau Ya aku bilang nggak mau tadi ngomong sama orang nggak jelas. Orang yang Aku berkuasa. sekolah. Bentar dulu. Dia berkuasa di Bentar dulu lah, singa. Kau nama singa, Raja Singa. Diam dulu Raja Singa. Biarkan Bunda Gembala ngomong dulu. Bunda Gembala ini mau dicerdaskan sama Oten asal bisa open cam dan pakai data. Kalau yang ngomong jemaat awam yang Kamu tidak tadi berkata, berilmu, dengar kenapa dulu sebentar Bunda aja, Gembala? sebentar aja. Kamu berkata Muhammad Ya, itu Raja menyelamatkan. Dia saja ditelan maut, dia saja ke neraka. Bagaimana dia menyelamatkan? Di mana tertulis Nabi Muhammad di neraka? Iya, nggak ada yang ke surga orang Muslim. Aku ada ayatnya, aku suruh kau. Yang mana? Ah, inilah aku bilang kau nggak layak Ada, didengarkan semua Raja Singa. melewati Mending neraka. kau di bawah tap-tap layar. Semua melewati. Iya, makanya tap-tap layar aja di bawah ya. Kalau nggak tambal ban sana. Bermanfaat kau untuk keluargamu tambal ban daripada kau ikut debat lintas agama, Bang. Minimal makan keluargamu loh, Bang. Ya, maaf nih ya, Bang ya. Lebih baik kau ikut tambal ban, membajak sawah. Bermanfaat buat keluargamu, Bang. Ikut-ikut debat lintas agama malu gereja, Bang, nengok abang kayak gitu. Nama singa jantan, tapi kayak Raja Singa aku tengok. Ya, Sikamaru. Iya, kayaknya lebih ini nih Ripa. Apa namanya? Teman-teman Oten ini lebih mengedepankan doktrinnya sehingga tidak menguasai Bible-nya sendiri. Itu poin utama. Yang terjadi apa? Mereka mencoba mengikut atau informasi dari Edis ya, yang Edis tukang tipu. Tapi kalau kalian tahu para Oten, Edis itu dulu mantan tukang tambal ban ya di jalanan gitu kan. Secara pendidikan juga tidak jelas ya kan. Kalau memang Anda pengagumnya Edis, itu poin utamanya. Jadi kalau bicara pada sisi literatur, sangat lemah sekali Edis menggunakan beberapa data. Makanya wajar kalau kata Uniriva tadi, gunakanlah data, gunakan akal. Karena di dalam Yohanes mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Di situ ada konsep akal. Jadi bukan hanya budi saja, bukan kasih, tetapi akal juga digunakan. Sehingga yang terjadi apa? Maka apa yang kita ingin sampaikan itu akan sangat jelas dan dapat dipahami oleh para netizen atau pendengar. Lanjut Uniriva. Ya, jadi tolong pengikut Edis Kristus Takjil jangan kejang-kejang di sini ya. Pengikut Edis Kristus Takjil jangan kejang ya. Saya di sini tuh cuman mengembala. Saya siapa nih? Bang Siraja Bolan, Raja Oluan. Buka mic-nya, brother. Iya. Muslim non muslim? Anak Teos atau hamba Allah? Anak Allah. Oh, anak Teos ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibantah, disanggah, ditanggapi. Tapi harus buka Seperti cam. tadi diskusi kita,
Di Alkitab saya hanya ada nama Allah, bukan Theos. Ya udahlah ya, imani aja begitu. Kok Ya udahlah, imani? imani aja lah. Ku iya kan pun kau nggak terima. Iya. Ku tolak nggak terima. Mau apa? Masalahnya, Ya udahlah, ya udahlah. Di Ya udahlah, di Alkitab kitabmu saya ada Allah. tertulis Allah bukan Theos. Iya 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 Allah Makanya- iya Allah 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 Allah. Iya, makanya jangan sebut Theos, Allah. Iya iya Allah Allah anak Allah ya anak Allah ya anak Allah ya apa yang mau disampaikan anak Allah anak sumpah serapah dalam bahasa Ibraninya Allah itu sumpah serapah loh. Mana? Coba. Inilah kadang-kadang capeknya aku ngajarin orang Kristen ini. Gimana Apa-apa. pula dikatakan kata Allah itu sumpah serapah? Itu dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Double L ya, double L ya. Double L itu nggak bisa dibilang Allah tapi Allah melantun dia. Kau jujurlah kau jangan kau rubah-rubah Allah kosakata itu, konsonan itu loh. Allah itu Inilah bahasa kadang- Arab, bahasa Arab ya Allah bahasa Indonesianya. transliterasi ngerti nggak? Transliterasi paham? Bahasa Arab itu ya Allah. Udah, iya, iya, kau pintar, iya, salut aku, oke, udah ya, nggak usah debat sama aku. Kasihan, janganlah diketawain gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.